Bab 321, Para Ahli Dunia Bawah. Manuel menjadi marah dan menghantamkan tinjunya ke piring yang sudah mengeras, menyebabkan piring itu tenggelam. Personel penting segera mengungsi dan meningkatkan pertahanan Big GT Star ke level tertinggi. Selanjutnya, aktifkan sepenuhnya semua meta Saibamen. Perintah Manuel. Ya, aktifkan pertahanan tertinggi, pertahanannya aktif. Personel tingkat atas Big GT Star berkomunikasi melalui komputer di korteks cerebral mereka. Komunikasi yang tampaknya rumit ini sebenarnya memakan waktu kurang dari 1 milidetik. Tak lama kemudian, mekanisme pertahanan Big GT Star aktif sepenuhnya, dan pertahanan yang kokoh mulai bersaing dengan badai energi yang kacau dan tidak teratur. Namun, serangan Siaya sangat kuat, dan segera setelah itu, jaring pelindungnya terkoyak. Ledakan, ledakan, serangkaian gelombang kejut jatuh di permukaan planet, dan suara keras seperti gong bergema di mana-mana di Big GT Star. Debu logam berwarna putih zamrud, mengikuti gelombang ledakan, memercik, dan planet ini tiba-tiba menjadi kacau. Ketika gelombang energi mereda, Big GT Star yang seperti bola itu seperti bola yang tergencet, satu sisi bola masih berbentuk bola, namun sisi lainnya telah tenggelam sejauh 3/4-nya. Itu tenggelam puluhan ribu kilometer, dan lava metalik berwarna merah cerah mengalir di sepanjang medan di tengahnya. Lihat sekilas, apa itu? Saat Siaya dan Mei Ling berteleportasi ke permukaan Big GT Star, Manuel, yang telah mundur ke pusat planet, melihat dua sosok pirang muncul di langit dari layar. Dia segera mengerti bahwa merekalah orang-orang di balik serangan tadi. Apa yang kamu tunggu? Kirimkan semua meta Saibamen segera. Manuel meraung. Ya, para anggota staf buru-buru mengoperasikan komputer. Kemudian, Siaya dan Mei Ling melihat banyak kontainer yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah, dan pintu kontainer tiba-tiba terbuka, saat sosok hijau berkilauan yang tak terhitung jumlahnya terbangun dan berjalan keluar dari mereka. Pemandangan ini menyerupai lebah pekerja, yang tak terhitung jumlahnya yang memanjat keluar dari sarang lebah, dengan setiap titik hijau melambangkan meta Saibamen. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada di planet Hongshan. Prajurit metaku, musnahkan sepenuhnya para penyusup ini. Di ruang kendali, Manuel diliputi amarah saat dia melihat ke arah dua pirang yang melayang di udara dan segera meneruskan perintah, bunuh, ke otak semua meta Saibamen. Membunuh, membunuh, membunuh. Niat haus darah dan membunuh tiba-tiba menyelimuti sekeliling, dan mata merah dari banyak meta Saibamen menyala saat mereka menatap Siaya dan Mei Ling. Kemudian, seolah-olah mereka telah menemukan mangsanya, mereka semua berteriak dan mengerumuni Siaya dan Mei Ling. Dalam sekejap mata, kerumunan sosok memenuhi seluruh bidang pandang Siaya dan Mei Ling. Saat mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah mereka, Siaya dan Mei Ling bisa melihat pemandangan hijau tanpa batas. Siaya menyeringai dan memutar lehernya, tulang-tulangnya mengeluarkan suara, gertakan. Mei Ling, kita akan bersaing untuk menentukan siapa yang dapat menghancurkan lebih banyak metakuler. Baiklah, menanggapi dengan sepenuh hati, Mei Ling melirik makhluk logam itu, berbalik dan tersenyum. Kemudian, dia dengan kuat mengayunkan tangannya, dan tubuh rampingnya segera meledak dengan energi yang menakjubkan. Rambut pirang Mei Ling berkibar, dan sosok kabur itu terbelah menjadi dua. Kemudian, seperti roller raksasa yang menerjang, semua makhluk hidup logam yang dia tabrak hancur akibat benturan yang kuat. Ledakan, akibat serangan Mei Ling, berbagai dahan berwarna hijau zamrud bertebaran seperti tetesan air hujan dan berserakan di mana-mana. Mei Ling melirik dengan penuh semangat pada hasil serangannya saat seberkas cahaya bersinar di mata hijaunya. Dia berteriak keras, dan tubuhnya melesat ke langit, berkobar dan mengalir dengan energi. Energinya melonjak, menimbulkan angin puyuh. Setelah itu, dia secara acak meraih anggota tubuh meta Saibamen yang patah dan dengan cepat bergerak seperti angin puyuh emas yang kabur. Tiba-tiba, suara gesekan logam pada kaca yang menusuk telinga terdengar. Meta Saibamen yang menghalangi jalannya memasuki jangkauan serangan energi emas dan berakhir tanpa sisa seperti mereka dilemparkan ke dalam penggorengan. Mei Ling, bocah ini menggunakan seluruh kekuatannya sekaligus. Siaya menatapnya dengan ekspresi kaku. Seringainya hilang saat dia merenung, gadis ini yang memimpin. Jika terus seperti ini, bukankah saya akan kalah dalam persaingan? Siaya harus mendapatkan kembali posisi mendominasi. Siaya mendecakkan bibirnya dan menjentikkan jarinya terus-menerus ke udara. Tiba-tiba, serangkaian retakan berkelok-kelok, seperti cacing tanah kecil, muncul di angkasa. Kemudian retakan tersebut semakin besar dan segera menjadi seperti ular zigzag. Dengan latar belakang berwarna merah darah, mereka tampak lebih menakutkan saat mereka menjulurkan lidah. Ular berwarna merah darah itu kadang-kadang datang dan pergi, rahang besar mereka terbuka lebar dan segera menelan beberapa makhluk logam. Dalam menghadapi kekuatan retakan ruang waktu, kekuatan meta Saibamen tampak sedikit. Serangan dan pertahanan Big GT Star benar-benar kehilangan keseimbangan, menjadi kesulitan. Melihat ini, Mei Ling berbalik dan tertawa riang ke arah Siaya. Saat ini, Big GT Star seakan menjadi arena bermain bagi pasangan suami istri ini. Di dalam inti planet, Manuel tampak terkejut ketika dia menunjuk pemandangan di layar tanpa kehidupan. Ini, apa yang terjadi? Manuel sangat marah hingga dia gemetar. Ini adalah Saibamen terkuatku, kenapa mereka tidak berguna? Dia merasa seperti sedang duduk di atas roller coaster. Sejak awal, dia begitu kesal dan marah hingga tiba-tiba dia merasakan perasaan sedingin es dan dingin di tulangnya.
Dia terdiam. Bagaimana meta Saibamen tak tertandingi yang mereka banggakan sekarang bisa menjadi begitu lemah. Pejuang sempurna di hati Manuel seketika berubah menjadi ayam tanah liat dan anjing tembikar, yang merupakan pukulan telak bagi hatinya. Tuan, kedua prajurit ini tampaknya adalah pemimpin planet Hongshan. Mon mengenali Xiaya dan berkata. Dia menelan tetapi mendapati tenggorokannya kering. Mata Manuel gelap, dia hampir muntah darah. Titik. Di luar Big Gate Star, Pikon memasuki nebula tempat Big Gate Star berada melalui bimbingan seorang ahli, namun pemandangan yang dilihatnya membuatnya terkejut. Apa yang terjadi di sini? Energi kuat yang menembus seluruh nebula membentuk topan besar di bawah batasan aturan alam semesta. Posisi sentralnya sepertinya menjadi mata topan besar, menarik energi dari area sekitar planet untuk berputar mengelilinginya. Meski belum menyaksikan penyebab utama fenomena tersebut, Pikon merasakan kegembiraan yang melonjak. Ini adalah emosi yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Energi yang sangat kuat. Siapa sangka akan ada ahli seperti itu di dunia fana. Pikon menyipitkan matanya dan menatap Big Gate Star dengan heran, tampak seperti terhantam air laut, menyerupai benteng batu di tepi pantai. Itu adalah cahaya kemasan seperti kabut yang luas dan tebal, dan perasaan ilusi antara nyata dan tidak nyata seperti awan, memikat jiwa orang-orang namun mengandung hal-hal misterius yang tidak diketahui dan kerinduan pada saat yang sama. Berdebar, tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca. Seluruh nebula mulai berguncang, dan di bawah arus udara yang kuat, kabut tebal di luar nebula menyebar, memperlihatkan Big Gate Star yang setengah terfragmentasi di dalamnya. Saat ini, dua lampu emas terus menyerang. Setiap kali mereka berpotongan, sebagian dari planet hijau Zamrud itu akan tenggelam. Meretih, meta Saibamen dari Big Gate Star hancur total, dan selanjutnya adalah penyebab utamanya, Big Gate Star. Kulit hijau Pikon sedikit bergetar, dan sepasang pupilnya yang berwarna anggur berkilauan dengan cahaya yang aneh. Dia tampak agak bersemangat. Jika dia bisa bertarung dengan prajurit seperti itu tanpa menahan apapun, maka dia akan terlalu beruntung. Tentu saja, Pikon tahu bahwa saat ini dia tidak bisa melakukan apapun sesuka hatinya karena dia hanya bisa tinggal selama sehari di dunia kehidupan, dan penting juga untuk menyelesaikan misi yang diberikan Grand Kai kepadanya. Pikon berhenti merenung dan memerintahkan orang-orang yang membawanya ke sini untuk pergi, lalu, dia terbang ke depan dan tiba di depan Xiaya dan Mei Ling. Apakah kalian berdua juga pejuang yang diundang oleh Great Sky untuk menghancurkan Big Gate Star? Pikon bertanya. Apakah kamu berasal dari dunia bawah? Xiaya memperhatikan Pikon, khususnya lingkaran cahaya di kepalanya yang menandakan bahwa orang tersebut berasal dari dunia bawah. Lebih penting lagi, Xiaya merasakan bahwa orang-orang yang datang dari dunia bawah ini tidak jauh lebih lemah daripada Mei Ling di negara bagian Super Saiyan. Itu orang lain di level Cell Perfect Form, renung Xiaya. Sebenarnya, bahkan level Kai tertinggi pun tidak lebih dari ini, atau bahkan lebih buruk lagi. Tidak banyak orang dengan level ini yang terlihat di dunia bawah. Mereka sangat langka seperti bulu burung Phoenix dan tanduk unicorn. Xiaya dan Mei Ling menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengamati tamu tak diundang di depan mereka. Saya Pikon, saya diundang oleh Kai Agung untuk datang dan menghancurkan Big Gate Star, tapi sepertinya Anda berdua sudah mengambil tindakan sebelum saya melakukannya. Jadi, waktuku masih banyak, Pikon memperkenalkan dirinya dan berkata sambil tersenyum. Bab 322, Permintaan Kai Timur. Jadi, dia adalah Pikon. Xiaya memandang orang di depannya dan langsung merasa agak lega. Pikon ini terlihat seperti orang Namekian, tapi perbedaannya adalah dia tidak memiliki dua antena seperti yang dimiliki orang Namekian, renung Xiaya. Dalam pemahaman Xiaya, Pikon sangat kuat. Dia awalnya adalah prajurit terkuat di bawah Kai Barat, dan karena kontribusinya sebelum kematiannya, dia mempertahankan tubuh fisiknya setelah kematian dan terus berlatih di dunia bawah. Dia juga orang yang sangat saleh. Bentuk kehidupan di alam semesta pada umumnya cukup lemah, sehingga bentuk kehidupan dengan kekuatan pertempuran di atas 10.000 jarang terjadi. Di surga, pahlawan seperti Pikon mempertahankan tubuh fisik mereka untuk berlatih bahkan setelah kematian, tetapi untuk mencapai level Cell Perfect Form tidaklah mudah, jadi, di antara sedikit ahli dunia bawah, Pikon sangat luar biasa. Jadi, setelah mendengar bahwa dia adalah Pikon, Xiaya tidak merasa aneh. Harus diketahui bahwa bahkan Kai tertinggi, yang mengatur seluruh alam semesta, atau Dabura, Raja Alam Iblis, juga kira-kira berada pada level ini. Terutama Dabura, yang kekuatannya tidak terlalu kuat atau lemah, dia menghadapi kesulitan dalam bertahan di lingkungan alam iblis yang keras dan brutal yang penuh bahaya. Pikon bisa mencapai level yang sama dengan Dabura, yang merupakan keunikan di dunia bawah. Nama saya Xiaya, dan ini istri saya, Mei Ling. Kami tidak diundang oleh Kai untuk berurusan dengan Big Gate Star. Terlebih lagi, kami hanya menyerang Big Gate Star karena mereka memprovokasi kami, juga, karena kamu diundang oleh Kai, maka kamu bisa menangani sisanya, kata Xiaya sopan. Tentu saja, untuk membalas kesopanan dengan kesopanan, Pikon pun berbicara dengan nada sopan. Sebagai ahli pada level yang sama, tentu saja harus ada perlakuan yang sesuai. Selain itu, Pikon tahu bahwa dia bukan tandingan Xiaya, jadi tidak salah untuk bersikap sedikit sopan. Xiaya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia bersiap untuk pergi bersama Mei Ling ketika suara Kai Timur tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Tunggu sebentar, saya adalah Kai di wilayah timur, dan Anda adalah Saiyan dari planet Hongshan, bukan? Aku ingin kamu melakukan sesuatu.
Kai Timur terdengar cemas. Namun, nada suaranya tampak bangga dan sombong, dan Siaya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena nadanya yang arogan dan suka memerintah. Harus dikatakan bahwa di antara 4 Kai di galaksi, Siaya paling akrab dengan Kai Utara, dan dibandingkan dengan Kai Utara, Kai Timur ini memberinya suasana hati yang buruk. Lupakan Kai Utara, bahkan dibandingkan dengan pikon sebelumnya yang baru pertama kali dia temui, kepribadian Kai Timur benar-benar mengecewakan. Jika orang menghormati saya akan menghormati mereka dengan cara yang sama. Siaya selalu terbuka terhadap bujukan, tetapi tidak terhadap paksaan. Dia mungkin mendengarkan mereka jika mereka berbicara dengan baik, tapi dia tidak merasa nyaman dengan sikap Kai Timur, jadi nadanya tentu saja tidak sopan. Siaya dengan dingin berkata, Kai Timur, kamu harus tahu bahwa setiap kali saya dari planet Hongshan, keluar untuk menjalankan misi, kami meminta imbalan sebagai imbalan, jadi, jika tidak ada imbalan yang setara, harap tutup mulut. Nada bicara Kai Timur sangat keras karena tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Namun ketika dia mengingat kekuatan Siaya dan bahwa dia masih membutuhkan bantuannya, dia memutuskan untuk menenangkan diri dan menanggungnya. Dia berkata, Yang Mulia, seluruh galaksi akan menghadapi bencana besar. Saat ini, makhluk hidup di galaksi membutuhkan kekuatan Anda. Bahaya apa yang dihadapi galaksi? Siaya bertanya. Prajurit galaksi, Bojack, dari 200.000 tahun yang lalu telah lepas dari segelnya. Prajurit jahat ini pernah menyebabkan kerusakan besar di seluruh galaksi. Kini, situasinya semakin memburuk. Selanjutnya, justru Bojack dan rekan-rekannya yang menghancurkan organisasi patroli galaksi beberapa waktu lalu, jawab Kai Timur. Berita dari Kai Timur membuat Siaya agak ketakutan. Dia awalnya mengira Big GT Star telah mengirim seseorang untuk menghancurkan organisasi patroli galaksi. Jadi, itu bukan Big GT Star, terlebih lagi, Bojack yang melepaskan segelnya benar-benar merupakan bencana bagi galaksi. Pantas saja Kai Timur malah mengundang Pikon dan yang lainnya. Tampaknya ini bukan hanya tentang berurusan dengan Big GT Star, target sebenarnya adalah Bojack. Tapi apa hubungannya dengan Siaya? Kai Timur, menurutku kamu telah melakukan kesalahan. Apa hubungannya Bojack melepaskan segelnya denganku? Bukannya aku membiarkan dia keluar. Selama Bojack tidak memprovokasi saya tidak akan campur tangan, kata Siaya. Meskipun bangsa Saiyan adalah ras yang berperang, mustahil untuk bermurah hati menuju kehancuran mereka demi apa yang disebut kebenaran. Bagaimanapun juga, kekuatan ras Saiyan saat ini tidak layak disebutkan di depan dewa tingkat tinggi yang sebenarnya, hanya Siaya, Siling, dan beberapa Saiyan lainnya yang benar-benar kuat. Siaya sendiri tidak peduli dengan Bojack. Orang saya biasa tidak bisa melakukan intervensi karena kekuatan mereka yang tidak memadai, sehingga mereka tidak akan bisa menikmati kesenangan bertarung, sementara Siaya sendiri tidak mau ikut campur, oleh karena itu, mengapa dia harus menyetujui permintaan Kai Timur? Hai, sikap Siaya membuat Kai Timur sangat marah. Dia merasa Siaya benar-benar lemah. Orang-orang Saiyan ini benar-benar bodoh, dia mengutuk. Kai Timur meredam amarahnya dan berkata, sejauh yang saya tahu, ada teman Bojack yang bersembunyi di planet Hongshan, yang bernama Zhangya, juga, bagaimana dengan orang-orang Feidaya, bukankah Bojack dan teman-temannya adalah kejahatan yang mereka ciptakan? Pada akhirnya, ini ada hubungannya dengan kalian para Saiyan. Kai Timur, apakah kamu memarahiku? Siaya mengangkat alisnya dan wajahnya menjadi dingin. Kai Timur terkejut dan dia segera merendahkan sikapnya dan menjawab, kamu salah paham, bukan niat saya untuk menyalahkan kamu, hanya saja, untuk banyak makhluk hidup di galaksi, saya mohon bantuan Anda. Meskipun sikap Saiyan ini menjijikkan, waktu yang dimiliki Pikon dan yang lainnya di dunia kehidupan hanya 1 hari. Jadi, untuk melenyapkan Bojack sepenuhnya, bantuan kekuatan Saiyan ini akan dibutuhkan. Saat ini, Kai Timur masih memiliki aura superioritas di sekelilingnya, menunjukkan arogansi. Ini benar-benar berbeda dari Kai Utara, si pendek. Siaya bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia merasa tidak baik berselisih dengan Kai, jadi dia berkata, kalau begitu biarkan aku mengambil tindakan, tapi Zhangya tidak akan disertakan di dalamnya. Oke, aku serahkan pembersihan Big GT Star padamu, Pikon, jadi, Kai Timur, beritahu kami di mana Bojack berada. Siaya memikirkannya sejenak dan setuju. Bagaimanapun, keberadaan Bojack memang merupakan bahaya yang tersembunyi. Ia juga tidak ingin Bojack membuat kekacauan di galaksi. Jika beberapa hal harus dilakukan, maka hal itu harus dilakukan. Siaya tidak akan membiarkan Bojack membuat kekacauan hanya karena hal itu tidak relevan dengan kepentingannya. Meski asal-muasal Bojack dan kawan-kawan terkait dengan masyarakat Feidaya, namun mereka tidak bisa lagi mengendalikan Bojack dan kawan-kawan. Jika suatu hari mereka memprovokasiku, itu sudah terlambat. Siaya merenung. Terlebih lagi, perilaku orang jahat seperti Bojack bertentangan dengan prinsip yang dianut Siaya. Itu hebat. Setelah mencapai kesepakatan dengan Siaya, Kai Timur menjadi gembira dan berkata, Bojack dan kaki tangannya sekarang berada di medan bintang tidak jauh dari Big GT Star. Terlebih lagi, beberapa prajurit dari dunia bawah mengepung dan menekan mereka. Kemudian Kai Timur memberitahu Siaya tentang lokasi Bojack. Siaya dan Pikon mengangguk, lalu bersama Mei Ling, Siaya berteleportasi. Beberapa ratus tahun cahaya jauhnya, sebuah galaksi terbentuk di sekitar bintang Katai Merah.
Lebih dari selusin planet dengan berbagai warna mengorbit di sekitar bintang Katai merah di pusatnya. Saat ini, di planet keempat di antara mereka, 6 orang dari dunia bawah, seperti Ethel dan Barnes, sedang menghadapi Bojack dan 3 temannya. Di antara beberapa orang ini, Bojack adalah yang paling kuat, dengan kekuatan yang setara dengan sel perfect form, dan sisanya sedikit lebih lemah dan memiliki perbedaan yang jelas dengan Bojack. Meskipun ada perbedaan tertentu dalam kekuatan, Ethel dan yang lainnya dari dunia bawah mendominasi dalam hal jumlah dan dengan bimbingan yang didapat dari Grand Kai. Akibatnya, kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk sementara waktu, dan tidak ada yang mampu menghadapi satu sama lain. Ledakan, serangan Bojack seringan bulu di tengah pertempuran. Bola api membubung dari tanah menuju langit, dan dalam sekejap, asap tebal membubung hingga ketinggian 10.000 meter, menyebabkan cahaya menyilaukan menyebar seperti lampu sorot besar yang menyinari planet ini. Segera, kedua sisi planet kehilangan garis pemisah antara terang dan gelap, dan sinar cahaya yang pekat menerangi setiap sudut planet dengan terang. Bang, 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 planet berguncang, asap hitam membubung di mana-mana. Planet yang indah ini menderita akibat bencana tersebut, dan seolah-olah mereka sadar bahwa hari kiamat akan tiba. Di pegunungan, berbagai jenis hewan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dengan ledakan yang bergemuruh, panas mendidih turun dari langit, seketika mengubah segalanya menjadi abu. Udara yang jarang tampaknya telah banyak tersebar karena serangan tersebut, dan tekanan udara tiba-tiba turun. Pertarungan antara Underworld Warriors dan Bojack berlangsung lama. Setelah kekurangan kekuatan utama, Pikon, kekuatan dunia bawah secara keseluruhan tidak sebaik Bojack dan teman-temannya. Tak lama setelah pertempuran berlanjut, Ethel, Barnes, dan yang lainnya bahkan tidak mampu berdiri, sudah kelelahan. Sedangkan di pihak Galaxy Soldiers, kecuali Bujin dan Bido yang terlihat sedikit lelah, Bojack dan pendekar pedang Kogu masih penuh energi. Di bawah jilbab hitam, seringai muncul di wajah Bojack yang kebiruan, dan sepasang matanya seperti iblis yang menatap domba yang lemah, memancarkan rasa dingin yang dalam. Tubuh Bojack masih perkasa dan bertenaga. Selain jaket biru tua miliknya sedikit ternoda debu, tidak rusak sama sekali. Bab 323, Bojack yang menakutkan dan teman-temannya. Itu saja, itu bahkan tidak cukup untuk pemanasan. Bojack dengan jijik memandang Ethel, Barnes, dan yang lainnya, yang sudah lelah, dan menggelengkan kepalanya, sambil berpikir, mereka benar-benar terlalu lemah. Pada saat ini, dia menyadari lingkaran cahaya di atas kepala para prajurit dunia bawah. Dia menatap kosong sebelum tiba-tiba tertawa dan berkata, hehehe, menarik, menarik. Siapa sangka bahkan orang-orang dari dunia bawah akan muncul. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi jika mereka dibunuh lagi. Bojack tertawa bahagia. Tiba-tiba dia memiliki keinginan untuk melaksanakannya. Karena dia baru saja keluar dari kegelapan yang menyegelnya selama bertahun-tahun, kondisi mentalnya agak tidak stabil dibandingkan dengan orang normal. Namun, setelah masa pemulihan, energinya mencapai puncaknya. Bujin dengan nada meremehkan berkata, apakah ini berarti galaksi ini tidak memiliki ahli? Mereka bahkan harus menggunakan kekuatan dunia bawah. Setelah membunuh mereka, ayo cari Kei itu dan lunasi hutang kita. Kudengar dunia bawah memiliki sesuatu yang disebut mata air awet muda, apakah itu akan berpengaruh pada kita? Bahkan jika tidak ada efeknya, seharusnya ada fungsi lain. Kei itu pasti memiliki banyak harta karun di tempatnya, saya senang hanya memikirkannya. Brengsek, Ethel, demi human berkulit ungu, memasang ekspresi muram di wajahnya, pipinya, yang ditutupi pola dekoratif, basah kuyup oleh butiran keringat yang berkilau dan bening. Tubuh jiwa tidak punya cara untuk mengisi kembali energi di dunia makhluk hidup, jadi jika terlalu banyak energi yang dikeluarkan, itu akan mengurangi lamanya waktu mereka harus tinggal di dunia makhluk hidup. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu, mereka harus memberikan yang terbaik. Barnes, Luke, Ambrose, terus menyerang. Teriak Ethel, penuh semangat juang. Oke, prajurit dunia bawah lainnya merespons. Tubuh mereka yang lelah sekali lagi bersinar terang, namun, cahaya yang mereka pancarkan sekarang jauh lebih kuat. Mereka telah dipaksa untuk menggunakan kekuatan penuh mereka yang melebihi kemampuan tubuh jiwa mereka di dunia kehidupan, tapi, keadaan seperti itu tidak akan bertahan lama. Setelah terjadi getaran, beberapa prajurit dunia bawah meledak dengan energi yang kuat. Kekuatan Bojack memang di luar imajinasi mereka, dan orang paling kuat di antara mereka, Pikon, tidak ada di sini. Jika mereka terus seperti ini, cepat atau lambat mereka akan dikalahkan, jadi mereka harus mengulur waktu sampai Pikon tiba. Bojack dengan nada meremehkan berkata, menjadi lemah dan berstatus lebih rendah adalah kejahatan. Kamu seharusnya tidak datang dari dunia bawah, Bujin, bunuh mereka secepat mungkin. Hehe, paham bos. Bujin dan yang lainnya berdiri tepat di samping Bojack tertawa. Energi Bujin, Kogu, dan Bido bergabung bersama, dan seperti tembok yang kuat, itu menghalangi jalan para prajurit dunia bawah dan langsung mendorong secara horizontal. Tembok Ki menghanyutkan mereka seperti angin kencang yang menyapu dedaunan mati, mustahil untuk dilawan. Badai kemudian meletus dari para prajurit dunia bawah dan bertabrakan dengan dinding Ki, tapi seperti es batu yang jatuh ke dalam panci minyak, badai itu berubah menjadi aliran udara tipis di tengah suara yang memekakkan telinga dan dengan cepat menghilang. Brengsek, Ethel memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Pipi ungunya dipenuhi butiran keringat yang berkilauan dan bening, dan api Ki yang menyelimutinya menghilang.
Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan tubuh mereka untuk melawan lawan. Dengan suara yang keras, serangan Eteli dan yang lainnya semuanya terhalau. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia orang hidup? Setelah beberapa pertarungan dengan rekan Bojack, para prajurit dunia bawah gagal mendapatkan keuntungan. Mereka telah menggunakan kekuatan penuh mereka, namun serangan mereka yang selalu berhasil di masa lalu sepertinya tidak berpengaruh sama sekali di depan Bojack dan teman-temannya. Ubah arah, Barnes, Luke, kalian berdua harus menyerang dari sisi lain, Ambrose, Croft, kami akan terus menyerang. Oke, mereka merespons, mengubah strategi serangan dan terus melawan Bojack tanpa lelah. Dari tubuh mereka yang sedikit gemetar, cahaya sekali lagi muncul, tapi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Entah itu Barnes atau Luke, kecepatan serangan mereka telah melambat cukup besar. Mereka semua sangat jelas bahwa jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, harapan kemenangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Namun, mereka hanya bisa berharap Pikon akan datang lebih awal. Pikon adalah yang terkuat di antara mereka, jadi hanya dia yang punya peluang mengalahkan Bojack. Planet Agung Kai. Di alun-alun luar ruangan yang datar, bola kristal besar bersinar, menampilkan pertempuran di dunia fana. Di sampingnya, kerumunan pahlawan surga mengelilinginya, menyaksikan pertempuran. Ketika mereka melihat bahwa Eteli dan yang lainnya bukan tandingan Bojack, desahan segera muncul di surga. Grenkai mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, tidak bagus. Siapa sangka Bojack ini begitu kuat, bahkan Eteli dan yang lainnya bukanlah tandingannya. Pikon, jika kamu tidak segera bergegas ke sana, mereka akan berada dalam bahaya. Meskipun ada banyak orang dengan tubuh fisik di planet Grenkai, mereka yang benar-benar bisa dianggap sebagai ahli super hanya mencakup Pikon dan beberapa orang lainnya. Saat ini, Grenkai telah menurunkan pahlawan paling kuat di surga, dan jika susunan pemain seperti itu bisa kalah, maka dia kehabisan pilihan. Huo, Bojack yang sudah lama menonton dengan santai, tiba-tiba menyerang. Dia dengan cepat terbang saat pemandangan melintas dengan cepat, dan ketika dia muncul sekali lagi, dia sudah tiba di samping Barnes dan Luke. Dia menyerang, menghasilkan kekuatan tinju mengamuk yang keluar dari tangannya. Oh tidak, wajah Barnes berubah drastis, tapi itu sudah terlambat. Kaca, suara patah tulang terdengar, dan bahu Barnes berubah bentuk sepenuhnya saat kekuatan ledakan keluar dari satu sisi tubuhnya. Kekuatan kekerasan dan destruktif menghancurkan separuh tubuhnya dan membuatnya terbang. Barnes, hati Luke bergetar, dan amarah di dadanya membara. Namun, saat ini, Bojack sudah sampai di depan Luke. Tatapan Bojack yang dalam dan dingin terlihat di matanya. Aura sedingin es dan gelap, penuh niat membunuh, membuat orang bergidik. Luke menatapnya dengan datar, dan dia sepertinya kehilangan kendali atas tubuhnya. Mati, Bojack berkata dengan acuh tak acuh seolah waktu telah membeku. Bojack mengayunkan tinjunya ke perut Luke. Pukulan itu langsung menembus tubuhnya, menyebabkan otot perutnya menonjol keluar dari belakang. Tubuhnya menembus udara seperti layang-layang yang talinya dipotong, menggambar busur indah di udara. Bojack tersenyum dingin, dan sekali lagi menyerang yang lain. Dengan beberapa suara teredam, Ambrose dan yang lainnya tiba-tiba menjerit dan terbang, sebelum jatuh ke tanah. Lingkaran cahaya di atas kepala mereka berkedip beberapa kali dan kemudian meredup sebelum menghilang. Melihat kekuatan bos mereka yang tak terkalahkan saat dia mengalahkan musuh dalam beberapa detik, Kogu dan yang lainnya merasa sangat terdorong. Kogu menyeringai jahat, dan pedang besarnya meluncur turun dari langit, saat cahaya tajam bersinar dengan bayangan berbentuk bulan sabit, bergegas menuju Eteli di bawah. Sial, mati. Atley menjerit, dan tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan energi yang kuat. Topan berputar di sekelilingnya, saat aliran udara yang kacau tiba-tiba mengembun sebelum segera meledak. Tampaknya ia berada di atas angin untuk sementara waktu. Namun, masa-masa indah tidak berlangsung lama, mata Kogu bersinar dengan cahaya suram, aura jahat keluar, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak. Pisau berkedip, topan ungu. Seketika, dua energi yang mengamuk itu memancarkan ketenangan dan kekacauan. Pedang Kogu sangat tajam, langsung memotong ruang, membentuk garis tangensial yang sangat tipis dan halus di awan ungu pekat. Serangan super yang menakjubkan itu bersentuhan dengan energi ungu dan segera membengkak seperti balon. Menjilati bibirnya, Kogu dengan dingin menarik kembali gagang pedangnya. Ledakan, energinya meletus, dan suara yang menggemparkan dan menakutkan ditransmisikan ke kejauhan. Bola api besar muncul di atmosfer. Ukurannya sangat besar seolah-olah bom nuklir berkekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya telah meledak. Tidak ada cukup waktu bagi Eteli untuk melarikan diri, karena dia enggan tenggelam dalam energi yang menakutkan. Hehe, para prajurit dunia bawah ini biasa saja, Kogu tersenyum dingin, mata birunya berkilat jijik saat dia berkata. Petik 2, Kerumunan di Grenkai Star kehilangan suara. Mereka semua tercengang dengan kekuatan yang ditunjukkan Bojack dan teman-temannya. Mereka memikirkannya dengan menempatkan diri pada posisi mereka, bagaimana jika akulah yang menghadapi mereka. Saya akan mati. Semua orang secara bersamaan sampai pada kesimpulan yang sama, dan mau tak mau mereka merasa takut. Teror ini kemudian berubah menjadi keputusasaan ketika mereka berpikir, apakah tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang dapat menghentikan mereka. Tampaknya memang demikian adanya. Dengan kekalahan dan kematian Ambrose, Barnes dan lainnya, keyakinan mereka akan kemenangan pun mulai memudar. Sedangkan di dunia orang hidup,
Di planet tak dikenal, pemandangan menjadi kabur selama beberapa waktu sebelum akhirnya menjadi jelas kembali hanya untuk melihat rangkaian pegunungan yang seluruhnya rata menjadi gurun kuning. Bau tak sedap melayang seiring dengan perlahan mengepulnya asap hitam. Di tengahnya, sebuah lubang besar berbentuk cincin yang menakutkan dengan kedalaman yang tidak diketahui dan diameter 10.000 meter muncul di garis pandang. 10.000 meter di langit, dua sosok emas melayang di atas lubang berbentuk cincin raksasa. Siaya membawa Eteli yang berkulit ungu, jiwa ungu hanya terlihat samar-samar, mengancam akan menghilang kapan saja. Babak 324, Pertarungan Mei Ling. Sepertinya kita kedatangan tamu tak diundang. Bojack samar-samar merasa bahwa seseorang telah ikut campur dalam pertempuran bahkan dari jauh. Matanya sedikit menyipit karena dia sangat marah karena ada yang berani mengganggu waktu bersenang-senangnya. Ekspresi aslinya yang dingin dan tegas dengan cepat menjadi suram. Yah, karena seseorang sangat ingin mengadili kematian, maka aku akan membantunya. Bojack berdiri tegak, seringai acuh tak acuh terlihat di sudut mulutnya, tampak seolah dia yakin akan kemenangan. Namun, ketika dia melihat dengan jelas orang-orang yang datang, ekspresinya tiba-tiba membeku. Setelah beberapa saat, senyuman dingin dan suram terlihat di wajahnya, dan kemudian dia mengertakkan gigi karena marah saat dia meneriakkan identitas orang-orang yang datang, Super Saiyan. Bagus, 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 aku belum datang mencarimu, tapi kalian para Super Saiyan malah datang ke rumahku. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Bojack tertawa terbahak-bahak dan pulih dari keterkejutan sebelumnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa keberuntungannya ternyata begitu baik. Belum lama ini dia melarikan diri dari segelnya dan dia telah menemukan Super Saiyan yang telah lama dia impikan, ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Bojack mengeluarkan ki yang dingin, dan seringai iblisnya seperti iblis yang haus darah, menakutkan untuk dilihat. Pada saat ini, Siaya juga dengan penuh perhatian melihat ke arah Bojack dan teman-temannya yang tidak jauh dari sana, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman namun bukan senyuman. Dia mengaktifkan keterampilan rahasia mata roh, dan detail tentang Bojack dan teman-temannya diproyeksikan di matanya. Seperti yang diharapkan, Bojack adalah yang terkuat di antara orang-orang ini, dengan 4 miliar kekuatan pertempuran, yang mendekati tingkat kekuatan sel perfect form, renung Siaya. Teman-teman lainnya sedikit lebih lemah. Di antara mereka, Kogu adalah yang paling kuat, dan dua sisanya hanya sedikit lebih kuat dari Sangya. Kekuatan pertempuran mereka antara 2,5 miliar dan 3 miliar. Mei Ling, aku akan menyerahkan Bojack ini kepadamu untuk dimainkan. Tiba-tiba, Siaya menoleh ke Mei Ling yang berada di sisinya dan berkata. Mei Ling saat ini dalam kondisi kekuatan penuh, dan dia tidak lebih lemah dari Bojack. Jarang sekali bertemu lawan seperti Bojack yang setara dengannya, sehingga Siaya berharap bisa membuat terobosan dengan kesempatan ini. Tentu saja, dia akan mengawasi dari samping, jadi dia yakin nyawa Mei Ling tidak akan dalam bahaya. Serahkan dia padaku. Tak takut, Mei Ling melangkah maju dengan penuh semangat juang. Sebenarnya setelah menghadapi lawan seperti Bojack, darah Mei Ling mendidih. Dia memahami niat Siaya. Bahkan, dia juga berniat membuat terobosan dengan kesempatan ini. Berbalik dan menatap Siaya dalam-dalam, bibir Mei Ling tersenyum, lalu tubuhnya bersinar, muncul di depan Bojack. Melihat ini, Kogu dan yang lainnya mengerutkan kening, mereka secara alami tidak akan membiarkan Mei Ling melakukan apa yang diinginkannya, jadi mereka melangkah maju bersama, berniat untuk memblokir Mei Ling. Ini bukanlah pertempuran yang bisa kamu campur tangani, tersesat. Sebuah suara tiba-tiba menggelegar di telinga Kogu dan yang lainnya, menggoyangkan kulit kepala mereka hingga terasa mati rasa. Melihat ke sekeliling, mereka menemukan bahwa Super Saiyan laki-laki, yang berdiri di samping gadis itu, sedang menatap mereka dengan ekspresi dingin di matanya yang, tanpa alasan apapun, membuat mereka bergidik. Siaya tentu saja tidak akan melihat dari pinggir lapangan saat yang lain menghancurkan pertarungan Mei Ling. Dia dengan lembut berteriak, dan memukul kekosongan beberapa kali. Tiba-tiba, kekuatan yang luar biasa dan tak dapat dijelaskan tiba-tiba menembus ruang angkasa dan menimpa Kogu dan yang lainnya, dan kemudian, seolah-olah mereka sedang dipukul dengan keras oleh palu, ketiga sahabat itu terlempar tak terkendali ke samping. Skill ini sama seperti saat Zhangya ditangkap dengan mudah. Apa yang sedang terjadi? Pertanda buruk melintas di hati Kogu dan Bujin dan mereka berteriak dengan gelisah. Saat ini, tubuh mereka sepertinya terjebak dengan lapisan belenggu. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri dari belenggu tersebut. Mau tak mau mereka diliputi keterkejutan saat mereka menatap Saiyan di kejauhan dengan ketakutan terlihat jelas di mata mereka. Diam saja, kata Siaya acuh tak acuh. Kemudian, terlepas dari apakah kacang Senzu mempunyai pengaruh pada makhluk hidup di dunia bawah, Siaya mengeluarkan kacang Senzu dan memberikannya kepada Eteli. Untungnya, karena dia memiliki tubuh fisik, Senzu bin efektif pada Eteli, menyebabkan dia cepat pulih. Siapa kamu? Eteli sudah menyadari sesuatu, tapi karena kesadaran inilah dia bertanya dengan heran. Siaya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli siapa kita, berdiri saja di samping dan lihat. Saat dia berbicara, aura seseorang yang berkuasa menyebar darinya, menyebabkan Eteli merasakan tekanan yang berat. Eteli mengangguk dengan linglung dan kemudian mengalihkan pandangannya ke medan perang tidak jauh dari sana. Apakah gadis berambut emas ini benar-benar berniat bertarung dengan Bojack sendirian? Tapi, lawannya adalah Bojack. Eteli merasa bingung. Saat ini, Bojack merasa pasangan Super Saiyan ini berbeda dari yang pernah ia temui sebelumnya.
Mereka tampaknya lebih kuat. Perasaan ini sama ketika dia bertemu dengan Saiyan berambut merah, karenanya wajah seram Bojack berubah terus-menerus, dan perlahan, rasa takut merayapi hatinya. Saat ini, dia agak kehilangan kepercayaan dirinya, sehingga dia tidak berani bertindak sembarangan. Tidak masalah kenapa kalian berdua berbeda, kalian akan mati hari ini. Gelombang ledakan neraka, Bojack meraung. Bojack dengan tegas memilih untuk menyerang lebih dulu dan unggul. Dia berteriak keras dan dengan keras menginjakkan kakinya ke tanah, dan seperti sinar petir, dia bergegas dengan sejumlah besar energi yang tersebar pada saat yang sama, menjerat Mei Ling. Dia berusaha sekuat tenaga dengan serangan pertamanya. Merusak, wajah cantik Mei Ling berkerut karena marah. Dia merentangkan tangannya dan menghilangkan kekuatan yang mengelilinginya dengan susah payah. Ledakan, ledakan, langit berguncang dan bumi berguncang. Aura yang mengesankan itu seperti pelangi, ketika energi agung langsung berubah menjadi cincin kabut terang, itu melesat seperti semburan air laut, dengan riak-riak aneh yang segera muncul di langit yang sunyi dan menyesakkan. Dalam sekejap, itu menyebar ke jarak yang jauh. Pada saat ini, di planet Kai Timur yang jauh, Kai Timur telah merasakan pertempuran menakutkan yang terjadi di dunia fana melalui planetnya. Tampaknya planetnya pun dapat merasakan sifat menakutkan dari pertempuran tersebut, mengirimkan ledakan getaran frekuensi tinggi yang hebat. Kai Timur tercengang. Dia memandang dunia fana dengan tatapan bingung dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana manusia fana ini bisa begitu kuat. Bojack ini, iblis yang mengganggu galaksi adalah satu hal, tapi aku tidak menyangka bahkan Super Saiyan akan sekuat itu. Situasi di dunia fana sungguh membuatnya sangat khawatir. Sepertinya planet yang rapuh ini bisa runtuh kapan saja. Tapi di saat yang sama, dia juga merasa gembira saat dia merenung. Sepertinya Saiyan perempuan bisa melawan Bojack. Kaca, di bawah tekanan berat, retakan kecil muncul di permukaan planet, dan kemudian meluas dengan cepat. Tidak butuh waktu lama hingga retakan kecil tersebut menjadi jurang yang lebar, dan di bawah tarikan energi yang kuat, beberapa kerikil kecil mulai melayang tanpa pengaruh gravitasi, dan awan hitam pekat berkumpul menjadi satu. Awan hitam menekan kota dengan semacam penindasan yang membuat orang sulit bernapas. Di antara langit dan tanah, sosok Mei Ling terjerat dengan Bojack saat mereka bentrok hebat. Saat keduanya bertempur, topan menyebar di sepanjang permukaan tumbukan. Mereka hanya berhubungan sebentar, kecepatan mereka tidak lagi dapat diukur dengan waktu. Mereka dengan cepat bertukar pukulan dan segera berpisah setelahnya. Pukulan neraka. Bojack merasa tidak enak jika ditekan. Bagaimana mungkin dia, orang yang menganggap dirinya yang terbaik di dunia, bisa ditekan sedemikian rupa. Dia meraung marah dengan keras, dan kemudian kekuatannya, pertahanan, kecepatan, kekuatan serangan, dan kekuatan penghancur, meningkat tajam beberapa kali lipat, saat energi hitam yang memberontak berubah menjadi naga neraka yang ganas. Dia melontarkan pukulan yang seperti auman harimau dan naga, sangat kuat. Ketika Mei Ling melihat ini, jantungnya berdebar kencang. Pupil matanya menyusut saat dia menatap Bojack, namun, dia tidak bisa mengelak dan hanya bisa menghadapi serangan itu secara langsung. Pisau energi, siu. Tiba-tiba, titik-titik cahaya menyatu menjadi bilah berbentuk bulan sabit berkilau dan berkilau yang tipis seperti sayap jangkrik. Tidak, itu bahkan lebih tipis dari sayap jangkrik. Pada saat itu, kemegahan yang tak terhitung jumlahnya melintas di udara halus dan terjerat dengan naga neraka Bojack. Hualala, sebuah bola emas tiba-tiba mengembang, dan saat ini, mata Mei Ling berbinar dan dia bergegas. Bang, 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 saat mereka bentrok, tabrakan hebat dan bayangan muncul di mana-mana. Bojack tidak mudah untuk dihadapi. Dia terus-menerus mengubah bentuk tubuhnya, sehingga Mei Ling tidak pernah bisa mendapatkan keuntungan. Segera, mereka bertarung ratusan kali berturut-turut. Bang, sebuah kekuatan besar mengalir lurus ke bawah, dan kerikil kecil itu tiba-tiba berakselerasi dalam 1/1000 detik, dengan cahaya dingin kecil berkedip-kedip. Siaya dengan tenang melihat pertarungan di bawah saat sedikit senyuman muncul di wajahnya. Selama dia bisa berusaha lebih keras, Mei Ling mungkin bisa menembus batas kekuatan penuh Super Saiyan. Siaya penuh dengan harapan saat dia merenung. Mungkin, karena perpaduannya, kekuatan fisik Mei Ling lebih besar dari rata-rata Super Saiyan, sama seperti Gotenks, setelah Goten dan Trunks menyatu, mereka memiliki kemampuan untuk menembus Super Saiyan 3 di usia muda, yang sedikit berlebihan. Meski tidak masuk akal seperti Gotenks, kekuatan fisik Mei Ling masih cukup kuat. Namun, keunggulan ini juga membawa sedikit kesialan yaitu wujud individu Super Saiyan dari Siling dan Miers menemui hambatan seolah-olah potensi mereka telah dihisap oleh Mei Ling. Bentuk individu Super Saiyan mereka belum membuat terobosan apapun dan masih dalam tahap Super Saiyan biasa. Ini adalah aspek buruk dari teknik fusion. Untungnya, Siling dan Miers telah lama berada di sisi Siaya, dan dalam arti tertentu, keduanya adalah satu orang. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, apakah itu Eteli, prajurit dunia bawah, atau beberapa prajurit galaksi, mereka semua memandang dengan lesu. Mata mereka melotot seolah tidak berani mempercayai pemandangan di depan mereka. Bab 325, tekanan tidak cukup. Bagaimana Super Saiyan bisa begitu kuat, bos ditekan olehnya. Hati para prajurit galaksi bergetar, dan kemudian, mereka melirik ke arah Siaya yang telah memperhatikan pertempuran tidak jauh dari sana dan hati mereka semakin bergetar.
Situasinya buruk. Terlebih lagi, Super Saiyan laki-laki itu adalah orang yang sangat kuat, dan sejauh ini, dia bahkan belum berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran. Ekspresi Bujin terus berubah saat dia merenung dengan serius di dalam hatinya, dia merasa situasinya tidak baik untuk mereka. Namun, kini mobilitasnya telah dibatasi, ia hanya bisa menunggu datangnya persidangan. Belum lama ini, orang lemah hanya bisa merangkak di depan mereka, tapi dalam sekejap, dia sendiri sudah masuk ke posisi mereka. Berbeda dengan kebingungan Bujin, mata Eteli menjadi semakin terang, dia sangat gembira. Wow, nona muda ini benar-benar bisa melawan Bojack sedemikian rupa. Pada saat ini, Eteli tiba-tiba mendengar suara lembut. Ternyata itu adalah Pikon dengan lingkaran cahaya di kepalanya. Dia diteleportasi ke sini dengan bantuan seorang profesional. Tuan Pikon. Eteli dengan bersemangat melangkah maju dan menyapa Pikon, tapi tak lama kemudian, dia teringat kehilangan rekan mereka dan berkata dengan sedih, Barnes dan Luke, mereka semua mengorbankan diri mereka sendiri. Wajah Pikon berubah, dan dia menghela nafas sedih. Jadi, aku terlambat. Begitu makhluk dunia bawah mati, itu menandakan kematian yang nyata, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Tubuh Pikon bergoyang beberapa kali, lalu dia bergegas maju, berniat untuk bergabung dalam pertarungan antara Mei Ling dan Bojack, namun, sebuah kekuatan tiba-tiba membelenggu tubuhnya di tempatnya. Siaya, apa yang kamu lakukan? Tanya Pikon bingung. Ini pertarungan Mei Ling, jadi harap tunggu sebentar. Bojack adalah orang yang jahat dan tidak bisa diampuni, jadi tolong lepaskan aku dan biarkan aku memusnahkan Bojack secepatnya, kata Pikon dengan gigi terkatup. Siaya menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak, ini berkaitan dengan apakah istriku bisa menerobos wilayahnya atau tidak, jadi aku tidak bisa melepaskanmu. Oh, Pikon melihat Siaya bertekad dan sepertinya tidak main-main, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur. Namun, tubuhnya tegang dan siap menyerang kapan pun diperlukan. Dia sudah lama berada di dunia kehidupan, tapi dia tidak terburu-buru untuk segera kembali. Jadi seperti orang lain, matanya terfokus pada pertarungan Mei Ling dan Bojack. Di depan, pertempuran telah berlangsung cukup lama, dan Ki Mei Ling dikonsumsi lebih dari setengahnya. Demi melukai Bojack, ia tak segan-segan membuang banyak energi sebagai umpan dan membelah diri menjadi doppelganger lain. Saat ini, Ki-nya kurang dari 50% dari puncaknya. Konsumsi Ki Mei Ling sangat parah, tetapi Bojack tidak jauh lebih baik. Meskipun dia adalah seorang bio-warrior buatan orang Veidaya, dia tidak sebaik android milik Dr. Gero. Perlu diketahui bahwa Android 17 dan 18 tidak hanya cukup kuat untuk tidak pernah kehabisan tenaga, namun juga dapat ditingkatkan sampai batas tertentu melalui pelatihan. Sebaliknya, meski Bojack terlahir dengan kekuatan besar, daya tahan dan potensinya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Android. Terkadang dia hanya bisa menghela nafas karena teknologi hitam bumi memang sangat kuat. Di medan perang yang intens, pertarungan lainnya telah berakhir. Mei Ling berdiri di tanah, dan dadanya naik turun, sedikit terengah-engah. Wajahnya dipenuhi keringat saat dia menatap Bojack tidak jauh dari situ. Menyeka keringat, dia segera melancarkan serangan sengit tanpa mempedulikan kelelahannya. Aku tidak bisa terus seperti ini lagi. Sepertinya aku harus menggunakan skill unik. Mei Ling menyerang sambil mengambil keputusan dalam hati. Dia tahu bahwa pertarungan dengan Bojack ini adalah kesempatan yang disediakan Siaya untuknya karena dia tidak akan bisa bertemu dengan ahli seperti itu di waktu biasa. Oleh karena itu, Mei Ling sangat menghargai kesempatan ini dan berencana menggunakan tekanan besar untuk memaksa dirinya menerobos wilayahnya saat ini. Meskipun Mei Ling tidak mampu menimbulkan sedikit pun luka fatal pada Bojack selama pertempuran mereka, hal itu bukannya tanpa hasil, setidaknya dia bisa memahami kemampuan Bojack. Bojack jelas merupakan eksistensi yang kuat, dan kecil kemungkinannya Mei Ling akan mampu memusnahkannya sepenuhnya bahkan dengan alam Super Saiyan kekuatan penuhnya, namun, bukan berarti Bojack terlalu kuat. Kekuatan Bojack berawal dari aktivitas sel-sel di dalam tubuhnya. Setiap kali dia mengalami cedera, sel-sel di dalam tubuhnya akan gelisah dan memompa sejumlah besar energi yang kuat seperti pompa air. Namun, selalu ada batas atas aktivitas sel untuk makhluk hidup apapun sebelum mencapai tingkat kehidupan. Mei Ling menetapkan bahwa level Bojack masih di bawah Super Saiyan 2. Setelah mengetahui kekuatan Bojack, wajah lembut Mei Ling akhirnya menampakkan senyuman. Dia dengan cepat mundur, dan tidak lagi menunjukkan keraguan, dia membangunkan Ki-nya dan kekuatannya meledak sepenuhnya. Ini adalah, Pikon, yang menyaksikan pertarungan dari jauh, mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka wanita yang bersama Siaya akan menjadi begitu kuat. Dunia orang hidup masih menyembunyikan ahli seperti itu. Pikon tercengang. Saat dia berada di tengah badai yang menanggung beban terberatnya, tidak diragukan lagi Bojack adalah orang yang paling merasakannya. Saat menghadapi langsung letusan Mei Ling, jantungnya agak bergetar. Bagaimana itu mungkin? Wajah Bojack berubah drastis, lalu dia mengertakkan gigi dan menyerang Mei Ling tanpa ragu-ragu. Bojack tahu bahwa dia harus mencegah Mei Ling mengambil inisiatif kali ini, sehingga menghalangi dia untuk mengendalikan ritme pertempuran. Ayo, ini waktu yang tepat. Mei Ling membuka mata hijau cerah dan tenangnya, yang samar-samar berkilau dengan secercah cahaya. Seketika suasana memanas. Topan meningkat, dan cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di garis pandang mereka yang redup. Lampu-lampu ini tersusun rapi seperti bintang berkilau di Bima Sakti. Sinar terangnya sangat indah, tanpa sengaja membuat orang tenggelam dalam ilusi indahnya.
Bintang mengamuk. Mei Ling mengeluarkan teriakan tajam saat dia melancarkan serangan area luas. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang seperti pisau kecil, seolah-olah memiliki kehidupan, berputar dengan cepat. Siu, siu, siu. Saat sinar cahaya setengah inci menembus kehampaan, kegelapan tiba-tiba muncul, dan berkas cahaya seperti hujan jatuh dari langit. Bajingan, bajingan. Bojack mengutuk ketika dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk mengganggu Mei Ling. Bojack hanya bisa meningkatkan penghalang energi yang besar untuk mempertahankan serangan, namun, serangan Mei Ling terlalu terkonsentrasi, dan dia tidak tahu hukum apa yang digunakan oleh pedang tersebut. Bilahnya memiliki daya tembus yang sangat kuat, sehingga Bojack hanya bisa merespons dengan letih dengan mengaum dengan marah untuk melampiaskan kebencian di dalam hatinya. Dalam waktu singkat, bilah kecil itu membuat luka tipis dan dalam di kulit Bojack yang kebiruan, dan darah terus-menerus muncrat. Hah! Bojack terluka parah. Mata Mei Ling bersinar ketika dia melihat peluang yang muncul, dan kemudian, dia berteleportasi dan muncul di atas Bojack, sebelum mengangkat kakinya dan menginjak dengan keras. Ledakan. Saat Bojack meluncur ke tanah, sebuah lubang dalam terbuka dan menyebar seperti bekas jaring laba-laba yang terfragmentasi. Segera, Bojack terbaring bersandar di kedalaman lubang, memuntahkan darah. Jilbab hitamnya telah terbakar abis, dan rambut jingganya berantakan, dia menunjukkan sosok yang menyesal. Tekanan pada Mei Ling sepertinya tidak cukup. Siaya bergumam sambil mengerutkan kening. Dia menemukan sesuatu yang tidak terduga. Mei Ling lebih unggul dalam pertarungan dengan Bojack, dan ini tidak sesuai dengan niat awalnya. Apakah dia selalu meremehkan kekuatan Mei Ling? Atau, saat dia bertarung dengannya di masa lalu, bukankah Mei Ling berusaha sekuat tenaga? Jika Mei Ling ingin menembus Super Saiyan 2, dia akan membutuhkan tekanan yang lebih besar. Saat Gohan bertarung melawan Cell Perfect Form lebih kuat dari Full Power Super Saiyan. Di bawah tekanan yang luar biasa, potensi Gohan terstimulasi dan dia akhirnya berhasil menembus Super Saiyan 2. Siaya mengerutkan kening dan berpikir, Mei Ling adalah seorang Saiyan dengan bakat terpendam yang bagus, jadi dia juga harus memiliki kemampuan seperti itu. Dia melirik ke arah Bujin dan prajurit galaksi lainnya yang dipenjara di samping, tubuh mereka berputar dengan gelisah, dan melambaikan tangannya untuk mengangkat Space Sakle pada mereka. Siaya, apa yang kamu lakukan? Pikon menjadi pucat karena ketakutan. Dia secara alami menebak niat Siaya sambil berpikir, tetapi bukankah dia istrinya? Saat ini, kenapa dia tidak membantunya? Sebaliknya, dia meningkatkan kekuatan musuh. Di planet Kai yang jauh, Kai Timur mengertakkan gigi karena marah. Siaya menatap Pikon dengan dingin dan berkata, tentu saja aku punya alasan untuk melakukan ini, jadi kamu sebaiknya menontonnya dengan tenang. Setelah mengatakan itu, Siaya menatap Mei Ling dengan ekspresi serius. Alasan dia melakukan ini adalah untuk memberikan tekanan pada Mei Ling, namun sebagai suaminya, Siaya juga sangat memperhatikan kehidupan dan keselamatan Mei Ling. Tanpa kepastian 100%, dia tidak akan bercanda dengan kehidupan Mei Ling. Jika nyawa Mei Ling dalam bahaya, dia pasti akan menggunakan kemampuan ruang waktunya untuk menyelamatkannya. Saya harap dia bisa menahan tekanan ini, renung Siaya. Baiklah, ayolah. Melihat Bujin, Kogu, dan Bido juga ikut bergabung dalam pertempuran, mata Mei Ling bersinar saat dia berteriak kegirangan, Gen Saiyan-nya yang suka berperang memberinya semangat juang. Huo, 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 api emas berkobar, dan kemudian, terjadi keheningan sejenak. Rambut pirang panjang Mei Ling berkibar di udara di bawah sapuan gelombang Qi, dan kemudian, dia merentangkan tangannya lebar-lebar, pupil hijaunya tanpa bergelombang. Semuanya naik bersama dan bunuh Saiyan perempuan dulu. Setelah menahan serangkaian serangan dari Mei Ling, Bojack memahami situasi saat ini. Di hadapan kehidupan, kepahlawanan individu bukanlah apa-apa. Dia langsung memberi isyarat kepada teman-temannya untuk datang dan menyerang Mei Ling dari semua sisi. Oke bos, naik bersama, dan bunuh dia. Kogu dan yang lainnya semua memahami bahwa situasinya tidak baik bagi mereka, jadi mereka semua mengangguk dan dengan penuh semangat menjalankan gerakan terkuat mereka untuk menyerang Mei Ling. Melihat ini, tubuh halus Mei Ling bergoyang, lalu dia menghentakkan kakinya dengan keras. Kekuatan yang agung dan bergelombang melewati bagian bawah kakinya, dan tanah tiba-tiba meledak seperti tepung. Kemudian, kekuatan balasan yang sangat besar mendorong tubuhnya, menyebabkannya bangkit dengan cepat di saat yang bersamaan. Bang, 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 suara pertempuran yang cepat terdengar. Tiba-tiba, Bujin terlempar dengan sebuah pukulan, sementara Kogu juga terlempar. Bab 326, Mei Ling berubah menjadi Super Saiyan 2. Saat ini, Bojack juga bergegas mendekat. Mei Ling meliriknya dengan ekspresi mengejek dan mengabaikannya, dia bermaksud mengirim Bido terbang terlebih dahulu. Namun, penghinaan yang tidak terselubung ini menyebabkan kemarahan Bojack meledak. Dia mengepalkan tangannya dan terus gemetar. Saat dia meraung seperti orang gila, energi kegelapan yang tak ada habisnya tiba-tiba berkumpul, membentuk lubang hitam kecil di dada Bojack. Ini adalah bola cahaya hitam. Ia berdenyut kencang seperti jantung yang berdetak, dan terlebih lagi, daya isapnya sangat kuat saat menyedot kerikil dan pasir. Tiba-tiba, bola cahaya hitam itu meledak menjadi cahaya yang bersinar. Warnanya yang gelap seakan-akan membuat orang merasa seolah-olah berada di daerah kutub, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang hingga membuat jiwa bergetar, dan setelah itu muncullah energi yang sangat besar dan dahsyat.
Energi ini semakin bertambah intensitasnya, dari maya menjadi nyata. Sesaat kemudian, seolah-olah pintu air waduk raksasa telah terbuka, riak-riak yang terlihat jelas menyebar dengan suara yang menggelegar. Bola yang gelap dan suram itu tiba-tiba membesar, dan dalam hitungan milidetik berubah menjadi bola yang sangat besar dan menakutkan dengan diameter 1 kilometer. Dengan sebuah ledakan, kekuatan yang sangat gelap, memiliki bentuk yang spektakuler, tiba-tiba muncul. Mei Ling tiba-tiba merasakan getaran di hatinya dan wajahnya sedikit berubah. Gelombang kematian neter. Bojack berteriak keras lalu mendorong dengan kuat. Energi gelap yang tak ada habisnya tiba-tiba mengikis segalanya di sepanjang jalan. Batu, tanah, udara, mengikis segalanya asalkan masih berupa materi. Ketika mereka bersentuhan dengan energi gelap ini, seolah-olah sinar matahari bersentuhan dengan embun beku, langsung berubah menjadi gumpalan asap. Di depan Bojack, muncul selokan yang menelan segalanya. Wajah Mei Ling akhirnya berubah. Dia menyadari kekuatan serangan ini dan mengatupkan giginya saat dia buru-buru mengumpulkan kekuatan di dalam tubuhnya untuk bertahan. Namun, Death Nether Wave milik Bojack terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, gelombang itu sudah sampai padanya. Di kejauhan, alis Xia berkerut saat dia menyaksikan pertempuran dari samping. Saat dia bersiap untuk menghentikan waktu, Mei Ling tiba-tiba berteriak, dan dengan suara yang keras dan bergemuruh, api emas membubung ke langit. Meriam peta bintang langit seutuhnya. Suaranya yang dingin penuh dengan rasa dingin, dan dia hanya bisa buru-buru beralih dari menyerang ke bertahan. Dalam sekejap, gelombang kejut spiral yang tak terhitung banyaknya terbang seperti kelopak bunga di langit, membentuk toroidal yang sangat besar. Kecepatan gelombang kejut spiral di toroidal sangat lambat, namun setiap spiral memiliki daya tembus dan serangan yang kuat. Sinar cahaya yang menakutkan membentuk sebuah cakram. Meriam peta bintang seluruh langit sangat mirip dengan galaksi yang berputar. Itu memiliki titik-titik terang berkilau yang tak terhitung jumlahnya, dan di tengahnya adalah tempat sinar cahaya terkonsentrasi. Pada saat ini, galaksi, berbentuk spiral ini sedang mengalami tumbukan frontal dari bola hitam besar. Gelombang ki di sekelilingnya melonjak, dan dengan suara keras seperti petir, titik-titik cahaya berkilauan berwarna biru menutupi langit. Pada titik ini, tubuh Mei Ling, yang seluruhnya dikelilingi oleh lingkaran cahaya emas, hampir berada dalam jangkauan galaksi yang berbentuk spiral. Dia mengulurkan tangannya dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mempertahankan keluaran dari meriam peta bintang langit utuh. Ketika kedua kekuatan terus bertabrakan dan mengikis satu sama lain, api yang dahsyat meledak dari waktu ke waktu, dengan beberapa depresi yang terdistorsi di sekitar mereka yang terjadi sebagai akibat dari penyempitan kekuatan menuju ruang angkasa. Karena dia merespons dengan tergesa-gesa, serangan pertahanan Mei Ling tidak sempurna. Di bawah serangan Bojack yang kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan miliknya, yang satu telah bersiap dan yang lainnya merespons dengan kelelahan, Mei Ling dengan cepat dirugikan. Gelombang Death Nether perlahan-lahan menekan meriam peta bintang langit utuh miliknya, menyebabkan galaksi yang berbentuk spiral menjadi semakin kecil, dan juga jarak dari Mei Ling juga semakin berkurang. Samar-samar, dia sudah merasakan telapak tangannya terbakar. Tiba-tiba, Mei Ling menjadi geram. Xia menciptakan peluang bagus untukku. Bagaimana aku bisa kalah? Pada saat ini, kesadaran Siling dan Miers menyatu. Mereka berdua adalah gadis yang sombong, dan kesombongan mereka tidak membuat mereka kalah. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan semakin kuat, dan aura yang mengamuk bergolak dengan keras seperti minyak mendidih. Rambut pirang Mei Ling menjulang tinggi ke langit seolah-olah menjadi lebih panjang, dan busur listrik berwarna perak berkilau muncul dari udara tipis. Penampilan Mei Ling berubah, dan auranya juga semakin menguat. Apa yang sedang terjadi? Bojack menjadi pucat karena ketakutan. Dia tiba-tiba merasa bahwa tekanan pada dirinya sepertinya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Wanita ini, apa yang terjadi padanya? Super Saiya 2. Xia yang baru saja hendak mengambil tindakan merasa senang dan membubarkan kemampuan ruang waktu yang telah ia kumpulkan. Seperti yang diharapkan, Mei Ling tidak mengecewakannya, dia menerobos ke Super Saiyan 2. Mei Ling saat ini telah menjadi sangat kuat, tidak lebih lemah darinya. Meretih, busur listrik berwarna perak terjalin di sekitar Mei Ling saat dia berdiri dengan anggun di sana. Meskipun jaket kecil bergaris hitamnya agak compang camping, itu menambahkan sedikit pesona gagah berani dan heroik padanya. Super Saiya 2. Mei Ling mendecakkan bibirnya. Dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri, matanya penuh kegembiraan. Kemudian, dia merasakan kekuatan yang melimpah di dalam tubuhnya dan mengungkapkan senyuman menawan saat dia bergumam, kekuatanku akhirnya menyusul Xia. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu, kecuali Xia, tercengang dan belum pulih. Saya tidak mengerti. Dia jelas-jelas berada di nafas terakhirnya, kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Bahkan di surga, tidak ada ahli seperti itu. Pikon bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia masih sebanding atau bahkan lebih baik dari Mei Ling sebelumnya, maka sekarang dia bisa sepenuhnya menyerah pada gagasan itu. Membandingkan dirinya dengan dia, kekuatannya yang terungkap membuat Pikon memahami kesenjangan di antara mereka. Kai Timur menatap kosong. Di surga, di bawah bola kristal besar, kerumunan orang menjadi sunyi senyap, suasana menjadi sunyi senyap. Setelah sekian lama, Grand Kai bereaksi dan berpikir dalam hati, bentuk Super Saiyan ini terlalu kuat. Bojack,
Jika bukan karena tekanan yang kamu berikan padaku, aku tidak akan mencapai Super Saiyan 2 secepat ini. Saya sangat berterima kasih kepada Anda, jadi untuk menunjukkan rasa terima kasih saya, izinkan saya secara pribadi mengirim Anda ke neraka. Mei Ling dengan acuh tak acuh tersenyum, wajahnya penuh percaya diri. Suara Mei Ling baru saja turun ketika, dengan suara hentakan udara yang teredam, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di depan Bojack. Dia menurunkan tubuhnya, menarik kembali sikunya, dan mendorongnya secara horizontal. Dia melakukan semua ini sekaligus. Sebuah pukulan kuat ditembakkan, membuat Bojack yang dilanda panik terbang. Puff, darah muncrat, dan tulang dada Bojack pecah menjadi beberapa bagian, menyebabkan dia bergerak-gerak, ekspresinya kesakitan. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Bojack berteriak dengan gila-gilaan, keadaan gembiranya mendekati kegilaan. Mei Ling tersenyum dingin dan sekali lagi menghilang. Dia tanpa henti melancarkan serangan berturut-turut. Bang, 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 seberkas cahaya melintas di udara, dan karena kecepatannya yang terlalu cepat, hanya suara pertarungan yang keras dan cepat yang terdengar, disertai distorsi ruang di sana-sini. Angin kencang bersiul berputar-putar, dan setiap kali distorsi berbentuk kerucut muncul di langit, hal itu diikuti oleh suara ledakan dentuman sonik dan hembusan angin kencang. Mei Ling sangat cepat, dan begitu dia menyerang, seringkali disertai dengan energi penghancur langit dan pemusnahan bumi. Pikon tercengang saat dia berseru, Bojack sama sekali tidak mampu melawan. Lalu dia tersenyum pahit. Jika dia tahu sebelumnya bahwa ada ahli di dunia kehidupan, maka dia dan timnya tidak perlu datang sama sekali. Sekarang, dia hanya bisa berdiri di samping dan menatap mereka, yang hanya menambah rasa malunya. Pertempuran sudah berakhir. Siaya terkekeh, dan meskipun dia tidak bisa ikut serta dalam pertempuran, dia sangat senang karena Mei Ling mampu menerobos, yang lebih menyenangkan daripada dia bertarung dengan gembira secara pribadi. Benar saja, Mei Ling menatap Bojack dengan tatapan mematikan, dan tiba-tiba berhenti di udara. Kemudian, aura aslinya yang mendidih naik, dan rambut pirangnya yang berkibar, yang dikelilingi oleh ular listrik berwarna keperakan, secara mengejutkan membentuk api putih di luar. Sudut mulut Mei Ling sedikit melengkung, memperlihatkan cibiran. Dia membengkokkan ibu jarinya seperti kail, menarik kembali tangannya untuk mengumpulkan kekuatan, mengepalkan tinjunya dan dengan manis berteriak pada Bojack. Tinju putih jatuh dari langit. Seolah-olah tembok telah runtuh, dengan keras menjatuhkan Bojack. Tanah bergetar dan sebuah lubang besar muncul. Di dalam lubang tersebut, nyawa Bojack tergantung pada seutas benang. Keringat di tubuhnya sudah bercampur darah, namun napasnya masih terengah-engah. Setelah memikirkan malapetaka yang akan datang, Bojack melompat ke langit dengan amarah dan kengganan. Bojack sudah selesai. Ini adalah pemikiran umum banyak orang. Pemenangnya telah diputuskan. Mata Mei Ling dingin, busur listrik berwarna perak melintas di depannya. Ada kebanggaan dan juga kesombongan tertulis di wajah cantiknya. Bab 327, tak tertandingi. Super Saiyan 2 adalah level yang benar-benar baru yang dapat dianggap sebagai kelanjutan dari dunia Super Saiyan. Itu adalah semacam lompatan ke tingkat yang lebih tinggi, memadatkan, dan mendorong kekuatan Super Saiyan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Namun kerugian dari peningkatan kekuatan ini juga terlihat jelas. Setelah level kekuatan penuh Super Saiyan dikontrol dengan sempurna, beban transformasi Super Saiyan 2 sekali lagi akan menekan tubuh fisik. Terlebih lagi, energi yang meluap tidak akan mudah dikendalikan, dan konsep kekuatan penuh tidak akan ada lagi di tahap Super Saiyan 2. Dan pada saat yang sama, sisi arogan dan kejam seorang Saiyan akan sekali lagi menonjol. Di udara, Bojack seperti orang gila, matanya hampir terbelah, dan wajahnya menjadi sangat terdistorsi saat dia mengutuk, Super Saiyan terkutuk, mengapa mereka selalu menghancurkan rencanaku. Setelah melampiaskan amarahnya, Bojack seperti kehabisan tenaga. Berdebar, dia melancarkan serangan di langit, dan bahkan tanpa melirik bawahannya, dia terbang menuju luar angkasa. Melarikan diri, ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Bojack karena hanya dengan menjauh dari jangkauan serangan Mei Ling secepat mungkin dia akan memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup. Sedangkan untuk teman-temannya, dia tidak punya waktu untuk mempedulikan mereka. Saat menghadapi bencana, setiap orang melarikan diri ke arah yang berbeda demi keselamatan. Mei Ling menyipitkan matanya dan menatap Bojack, yang perlahan-lahan terbang menjauh dari planet ini, tapi dia tidak segera mengejar, sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya yang sedingin es ke arah prajurit galaksi lainnya. Tekanan dingin dan menyesakkan tiba-tiba turun ke tubuh Bujin dan yang lainnya. Seolah-olah mereka jatuh ke dalam gua es. Mereka tiba-tiba merasa seluruh tubuh mereka menjadi kaku ketika aura Mei Ling mengunci mereka, membuat tubuh mereka tidak mampu bergerak satu langkah pun. Meneguk, Bujin menelan ludah, wajahnya menjadi pucat pasi. Pikon bertanya dengan ragu, Bojack sudah kabur ke luar angkasa, tapi kenapa dia tidak mengejarnya? Setelah mengatakan itu, Pikon mau tidak mau terbang menuju luar angkasa. Siaya menghentikannya dan berkata, tidak perlu khawatir, Bojack tidak dapat melarikan diri dalam transmisi instan, dan juga, ketiga prajurit galaksi ini harus dilenyapkan terlebih dahulu. Pikon merasa skeptis, tapi dia kembali memikirkannya. Karena Siaya pun mengatakannya, maka Bojack pasti tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu, lebih baik menikmati pertarungan di depannya. Pikon juga merupakan orang yang terobsesi dengan seni bela diri, jadi dia tidak rela melewatkan pertarungan yang begitu indah.
Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan memperhatikan langkah Mei Ling selanjutnya. Seperti kata pepatah, seekor anjing bahkan akan melompati tembok ketika merasa cemas, belum lagi Bu Jin dan yang lainnya yang saat ini sedang menghadapi aura penindasan Mei Ling. Walaupun mereka jelas tahu bahwa peluang keberhasilan mereka sangat kecil, mereka tidak punya pilihan selain berjuang keras. Jangan takut teman-teman, sekarang, kami hanya bisa mempertaruhkan segalanya dan bertarung. Bu Jin mengertakkan gigi dan meraung ke arah teman-temannya. Pada saat kritis hidup dan mati, mereka menggunakan seluruh energinya dan menghasilkan 3 berkas cahaya yang menyebar dan berkumpul dalam waktu yang sangat singkat. Mereka tidak berniat menyerang Mei Ling, melainkan ingin melarikan diri, jadi mereka berusaha menutupinya dengan tipuan. Hehehe, Mei Ling terkikik saat dia melihat perjuangan mereka yang sia-sia, dan kemudian, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dia menginjak tanah, dan tubuhnya dengan cepat terbang dengan bantuan kekuatan yang kuat. Suara mendesing, sinar cahaya kemasan melintas, terus-menerus mengubah arah di langit. Mei Ling sangat cepat saat dia menyusul Bu Jin dan yang lainnya dalam hitungan milidetik. Setelah itu, di bawah tatapan mata mereka yang kaget dan tertegun, dia meninju 3 kali, dan tetesan darah berceceran. Tubuh mereka membungkuk ke samping dan jatuh langsung ke tanah seperti 3 hulu ledak menghantam tanah, menimbulkan debu abu-abu setelah mereka turun. Tanah yang kasar langsung retak seolah-olah dipotong oleh pedang, menyebabkan retakan berpotongan. 3 kawah tumbukan berbentuk setengah bola muncul, dan di tengah-tengah ketiga kawah tersebut, prajurit galaksi berkulit biru setengah terkubur di bawah tanah, merangkak dengan menyedihkan. Bu Jin terbatuk-batuk saat dia merasa dadanya akan meledak, namun, batuknya menyebabkan beberapa suap darah muncrat. Pukulan berat Mei Ling mempunyai daya rusak yang sangat kuat yang tidak dapat mereka tanggung. Secercah cahaya melintas. Tiba-tiba, bola energi yang memancarkan cahaya biru berkilau muncul. Bola energi bergetar seperti hati. Warnanya semakin dalam seiring dengan ketukan, namun ukurannya semakin mengecil. Akhirnya, itu menjadi titik putih terang yang mempesona. Apa yang dia lakukan? Pikon penuh keraguan. Dia melihat Mei Ling melambaikan tangannya, dan titik energi putih terang keluar. Bentuknya seperti rintik hujan, hanya sebesar kacang kedelai. Bola energi seukuran kacang kedelai ini tidak terlihat istimewa hanya dari tampilan luarnya saja. Bola energi berwarna putih terang mengumpulkan energi dalam jumlah besar saat mendekati tanah. Energi agung menekan lapisan permukaan atmosfer, dan kemudian terpisah kedua sisi. Di bawah tekanan yang kuat, tanah mulai runtuh. Suasana menyesakkan pun turun. Dengan suara ledakan, keseimbangan energi tetesan hujan yang dikompresi hingga maksimal hancur, dan tetesan hujan tiba-tiba meluas dan berubah menjadi kabut tipis dan tidak rata yang menyebar ke area luas. Dengan suara gemuruh yang berurutan, tetesan air hujan akhirnya runtuh dan menghilang dengan ledakan yang paling sederhana dan kasar. Asap tebal membubung, dan planet-planet bergetar. Di tengah aliran udara yang panas dan kacau, Bu Jin dan yang lainnya meraung dengan keengganan, namun di bawah energi yang menakutkan dan tak terhentikan, mereka berubah menjadi abu. Kontrol Mei Ling terhadap bola energi sangat baik, dan tidak ada kebocoran energi ekstra dalam jarak bola 10.000 meter. Suhu energi putih terang itu sangat tinggi, dan sangat merusak, seperti sendok besar yang mengiris tahu. Ia langsung menggali sebagian besar kerak planet. Melihat jurang maut dengan diameter puluhan ribu meter, Pikon dan Eteli merasakan jantung mereka menjadi dingin, sementara punggung mereka bercucuran keringat dingin. Bagian bumi yang halus tampaknya telah dipoles dengan cermat. Itu sangat halus dan mengkilap ketika bongkahan batu besar itu tiba-tiba menguap. Kekuatan destruktif ini membuat mereka terguncang ketakutan. Hahaha, bagus, bagus. Setelah dia selesai dengan kontrol yang tepat, Mei Ling menyeka keringat imajiner di kepalanya dan merentangkan tangannya dengan gembira. Kekuatan luar biasa dari Super Saiyan 2 membuatnya sangat mabuk. Mei Ling, kamu tidak punya banyak waktu, masih bisakah kamu pergi dan membunuh Bojack? Melihat dia tenggelam dalam pikirannya, Xiaya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Mei Ling dengan keras. Nah, setelah sekian lama, saatnya mencari Bojack. Xiaya, aku ingin bertarung denganmu lain kali, sekarang, aku tidak lebih lemah darimu. Sosok emas Mei Ling berdiri tinggi di langit, dengan tangan terlipat di dada tampak sangat arogan. Xiaya memegang keningnya sambil merenung, gadis ini perlu diberi pelajaran lagi. Dia mulai menjadi sombong hanya dengan sedikit kesuksesan ini. Saat Xiaya hendak mencaci makinya, Mei Ling dengan santai memutar matanya yang indah dan tertawa nakal saat dia berteleportasi langsung ke tempat Bojack berada. Dalam kegelapan langit berbintang yang luas, Bojack tanpa rasa takut memacu kekuatan penuhnya untuk melepaskan diri dari batasan galaksi. Sinar cahaya buram dengan cepat melintas saat Bojack bergegas melewati sebuah planet padat. Planet ini secara bertahap menjauh dari pandangannya. Tunggu saja aku, Super Saiyan, cepat atau lambat aku akan kembali untuk membalas dendam atas penghinaan ini. Bojack seperti orang gila, mata birunya merah. Dia sudah jatuh ke dalam obsesi balas dendam. Tiba-tiba, seolah melihat sesuatu yang menakutkan, raut wajah Bojack berubah drastis, dan kepanikan terlihat jelas di wajahnya yang buas. Tak jauh dari Bojack, sesosok tubuh emas yang dikelilingi busur listrik menghalangi jalannya. Itu Super Saiyan. Pupil Bojack mengecil. Tenggorokannya menggeliat saat tubuhnya bergetar, dan tanpa alasan, seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin. Pada titik ini, Bojack tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia berhenti melarikan diri.
Dia berteriak keras dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Otot-otot melingkarnya keras dan menonjol, dan telapak tangannya mengembunkan energi gelap yang menakutkan. Lalu, dia menyerang menggunakan kedua tangannya. Sepertinya dia membakar hidupnya, tidak peduli dengan biaya untuk mengekstraksi energi gelap dari dalam tubuhnya. Gelombang kematian meteor, meriam gelap. Tangan kirinya mengekstraksi energi kegelapan dari neraka dan mengumpulkannya untuk membentuk bola gelap besar dengan energi yang menakjubkan, sementara tangan kanannya tidak dibiarkan diam. Energi gelap berubah menjadi naga hitam yang membuat gerakan mengancam. Dia melemparkannya bersama-sama ke arah Mei Ling menggunakan kedua tangannya. Suara mendesing. Energi gelap melayang ke kehampaan langit berbintang seperti setetes tinta yang mengalir ke danau jernih, perlahan-lahan menipis, berkeliaran, dan meresap. Dua energi penghancur langit dan energi pemusnah bumi bersiul dengan cara yang tak terhentikan seperti bintang jatuh di antara langit luas yang penuh bintang, bersinar terang dan menawan seperti bunga popi berwarna-warni. Pemandangan yang indah tidak dapat dibandingkan, tetapi di bawah pemandangan yang indah, ada ratapan yang tersembunyi dan putus asa. Bab 328, sudah berakhir. Mei Ling mencibir sebelum membuka telapak tangannya saat kilatan cahaya yang berkilauan dan tembus cahaya muncul. Kilatan cahaya biru yang indah dan menyedihkan langsung menutupi langit berbintang. Mata telanjang tidak dapat membedakan jumlah tertentu dari bilah berbentuk bulan sabit yang membentuk bola besar dengan aura menakutkan dan dingin yang terpancar darinya. Mitos peta bintang seluruh langit. Dibandingkan dengan Star Map Cannon, ia bahkan lebih cepat, ganas, dan kuat. Langkah ini, setelah Mei Ling menerobos ke Super Saiyan 2, hampir merupakan peningkatan dari Whole Sky Star Map Cannon. Di tengah banyaknya misteri, kekuatan Star Rampage meningkat. Itu memiliki metode serangan area luas yang sama tetapi memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar. Dalam sekejap, naga dewa kegelapan menyerang, namun, ia menghilang secara diam-diam tak lama kemudian. Mitos peta bintang terungkap dengan kuat, dan di bawah keheranan Bojack yang tak percaya, hal itu mengejutkannya. Bojack enggan melebarkan pertahanannya, tapi usahanya sia-sia. Bagaikan ombak laut yang menghantam istana pasir di tepi pantai, air mengalir, dan seluruh pertahanan kokoh hancur berantakan. Energi mendidih membakar tubuh Bojack dan mendorongnya langsung ke kedalaman bintang, menyebabkan bintang tersebut meledak. Bintang katai merah bersendawa karena kenyang, dan Bojack tertelan dalam sekejap. Melihat bintang di galaksi jauh yang sudah tenang, Mei Ling mendengus dingin. Dia mengeluarkan kacang senzu dan buah pohon kekuatan dari kapsul Hoi Poi dan memakannya, lalu dia kembali dari bentuk Super Saiyan 2 dan kembali ke planet keempat di galaksi. Membunuh Bojack. Siaya maju dengan senyuman di wajahnya dan bertanya. Mei Ling mengangkat dagunya dan berkata dengan sombong, tentu saja. Aku mendorongnya langsung ke bintang dengan serangan terkuatku, jadi dia pasti sudah mati. Tapi kamu benar-benar tidak bisa diandalkan, kamu tidak menghabisi musuh sepenuhnya, yang menyebabkan kemunculan metakuler. Siaya bergumam pada dirinya sendiri dan tidak menganggapnya serius. Dia berbalik ke arah Pikon dan berkata, karena Bojack dan teman-temannya telah tersingkir, kita akan pergi dulu. Untuk memastikannya, Anda harus memeriksa apakah ada di antara mereka yang melarikan diri. Serahkan pekerjaan penyelesaiannya kepada kami, Pikon mengangguk dan berjanji, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih atas bantuanmu. Pikon sangat malu. Awalnya, Grand Kai Agung telah mengirim mereka untuk membunuh Bojack dan teman-temannya, namun pada akhirnya, mereka tidak membantu sama sekali dalam pertarungan, apalagi beberapa temannya yang datang bersamanya juga ikut dikorbankan. Kamu tidak perlu memeriksanya, aku tidak bisa merasakan aura Bojack lagi, jadi dia pasti sudah mati, suara Kai Timur terdengar di telinga mereka. Siaya melirik Mei Ling dan tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kata-kata Kai Timur. Dia segera menggunakan transmisi instan dan kembali. Kai Timur dengan dingin mendengus. Dia sangat kesal dengan sikap Siaya terhadapnya. Namun, Kai Timur tahu bahwa dia tidak bisa menghadapinya, jadi dia berkata kepada Pikon dan Eteli, aku harus merepotkanmu lagi untuk pergi ke beberapa planet di area timur di mana masih terdapat ribuan meta Big GT Star, Saibamen yang tersisa dan hancurkan semuanya. Ya, Kai Timur, itu adalah tugas kita. Pikon dan Eteli berjanji, lalu mereka melihat ke daratan luas yang sepertinya telah dibombardir hingga rata dengan peluru artileri. Mereka terdiam beberapa saat, dan setelah beberapa saat, profesional yang bertanggung jawab atas teleportasi yang dikirim oleh Kai Timur tiba, dengan bantuan profesional, Pikon dan Eteli bergegas ke planet lain di area timur. Di sisi lain, Siaya dan Mei Ling berhasil kembali ke planet Hongshan. Mei Ling sangat bersemangat karena dia berhasil menembus Super Saiyan 2. Dia memegang lengan Siaya sepanjang perjalanan, terus mengobrol. Seluruh tubuhnya terpaku padanya, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Hei, Siaya, kapan kamu akan bertarung denganku? Kali ini, saya pasti menang melawan Anda, kata Mei Ling bersemangat. Dia sudah lama menunggu untuk menang melawan Siaya. Kekuatannya kini akhirnya setara dengan Siaya. Jika dia tidak mengalahkannya sekarang, dia tidak akan memiliki harapan ketika dia juga mencapai terobosannya. Namun, sulit untuk menentukan kapan Siaya akan melakukan terobosan. Mungkin dalam beberapa hari, Siaya juga akan menerobos ke Super Saiyan 2 dan saat itu, dia tidak lagi menjadi tandingannya. Jadi, lebih baik melawannya sesegera mungkin. Siaya membiarkan Mei Ling memegang lengannya saat dia mendengarkan permintaannya untuk bertarung dengan baik dan tanpa daya memberinya tatapan putih. Kita bisa membicarakan masalah pertarungan nanti.
Saya melihat waktu fusion Anda akan segera berakhir, jadi ayo pulang dulu. Setelah itu, Siaya menarik tangan putih kecilnya. Mei Ling terkikik. Mereka belum berjalan cukup jauh ketika tubuhnya bersinar terang dan dia kembali berubah menjadi Siling dan Miers. Kedua wanita itu tampak sangat bahagia begitu mereka muncul. Mereka berjalan di kedua sisi Siaya yang melirik mereka dan dengan sadar meletakkan tangannya di bahu mereka, setengah memeluk mereka. Siling, apa yang kamu rasakan saat menyatu? Seperti apa keberadaan Mei Ling? Siaya bertanya tiba-tiba. Mei Ling berkata, saya tidak tahu. Sepertinya saya memiliki banyak kenangan setelah fusion, tetapi dari sudut pandang saya tahu bahwa saya adalah Mei Ling. Saya juga memiliki banyak emosi Siling, dan semuanya sama, Miers melompat dan berkata. Kalian berdua mengira dirimu Mei Ling, tapi kenapa menurutku Mei Ling seperti kepribadian ketiga yang tersembunyi di bawah permukaan? Siaya tidak memahami teknik penggabungan Metamoran. Keberadaan Mei Ling sangat menyerap potensi Siling dan Miers. Setelah Mei Ling menerobos ke Super Saiyan 2, negara bagian Super Saiyan Siling dan Miers pada dasarnya hanya bisa tetap dalam keadaan normal. Akan sulit untuk mendapatkan terobosan lain. Apa bedanya? Kami Mei Ling. Bukankah kekuatan Mei Ling adalah kekuatan kita? Padahal, waktu Mei Ling hanya 30 menit. Tetap saja, 30 menit sudah cukup untuk pertarungan biasa. Lagi pula, bukankah kamu juga ada di sini, Siaya? Anda pasti akan melindungi kami, bukan begitu? Siling berkata dengan gembira, matanya yang cerah menatap Siaya dengan penuh percaya saat dia berbicara. Siaya dengan sungguh-sungguh berjanji, ya, saya akan melindungimu. Dalam beberapa jam berikutnya, ribuan Meta Saibamen di 3 tempat lain jauh di wilayah timur semuanya dihancurkan di tangan Pikon dan lainnya. Berurusan dengan Bojack berada di luar kemampuan Pikon, tetapi dengan Meta Saibamen yang remeh, dia bisa melakukannya sendirian karena itu adalah tugas yang sangat mudah baginya. Pikon, terima kasih banyak atas bantuanmu. Sekarang, kamu bisa kembali ke surga, juga, aku akan mendapat hadiah dari Great Grand Kai. Kai Timur sangat senang saat dia berkata dengan suara cerah. Merasa malu, Pikon berkata, saya tidak pantas menerima pujian Anda. Penghargaan ini seharusnya diberikan kepada 2 Super Saiyan. Membicarakan 2 orang itu saja sudah membuatku marah. Lupakan saja, aku tidak bisa mengendalikan mereka, Kai Timur mendengus dingin. Dia sangat marah di dalam hatinya karena orang-orang yang sombong dan pantang menyerah telah muncul di wilayah di bawah yurisdiksinya. Untungnya, orang-orang Saiyan di planet Hongshan tidak sejahat ketika mereka berada di area utara, jadi orang yang seharusnya benar-benar sakit kepala pasti adalah Kai Utara. Saya dengar sampai saat ini wilayah utara pernah mengalami penindasan oleh bekas pasukan Frieza. Kai Timur merenung. Tidak ada kesenjangan tanpa perbandingan, tapi bagaimana kebahagiaan bisa dibandingkan? Dibandingkan dengan pihak Kai Utara, hati Kai Timur jauh lebih tenang. Sekarang kawasan timur bisa dianggap sebagai surga yang damai. Kai Timur, kita sekarang akan kembali ke surga. Pikon berkata dengan lembut, dan lingkaran emas di atas kepalanya tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang indah. Hukum dunia orang mati dan dunia hidup berlaku, dan Pikon serta Eteli kembali ke planet Grand Kai. Melihat tempat di mana Pikon menghilang, Kai Timur dengan tegas bergumam pada dirinya sendiri, langkah selanjutnya adalah membangun kembali organisasi patroli galaksi. Ini akan menjadi proyek besar lainnya, desah Kai Timur sambil bergumam. Namun, sebesar apapun proyeknya, tetap perlu dilakukan, Kai Timur berpikir sejenak dan mulai menghubungi Kai yang lain. Namun, Kai Timur tidak tahu bahwa saat dia lengah sejenak, di dekat bintang Katai Merah tempat pertempuran terjadi, sebuah kepala berambut oranye melintasi langit berbintang yang luas seperti komet dan bertabrakan dengan sebuah bintang, planet putih kehijauan yang tidak rata. Bab 329, Hari-hari yang membosankan. Hari-hari yang tenang bagaikan teh dalam gelas, tanpa beban dan sepenuhnya puitis. Di pinggiran kota planet Hongshan, kabut putih menyatu, dan seolah-olah berasal dari fantasi, kabut tersebut berubah menjadi berbagai bentuk dari waktu ke waktu. Siaya melayang di atas puncak berkabut, dan uap air yang tipis dan lembab membasahi rambutnya. Namun, di tengah gelombang ki yang bergejolak, rambut emasnya masih berkibar-kibar tertiup angin. Siaya sudah lama berada dalam kondisi ini. Di tempat yang tidak jauh darinya, seorang gadis, yang juga dikelilingi oleh cahaya kemasan tetapi dengan busur listrik berwarna putih keperakan di sekujur tubuhnya, sedang menatapnya dengan kepala yang dimiringkan. Battle armor putih mengkilatnya bergoyang mengikuti angin, dan karena terbuat dari bahan khusus, itu seperti lapisan kain kasa di tubuhnya, yang lebih nyaman untuk mengerahkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran. Siaya membuka matanya untuk menunjukkan warna hijau dan dengan lembut menghela nafas lega. Bagaimana perasaanmu? Gadis itu tiba di hadapannya dan bertanya. Siaya tersenyum tenang dan berkata, hampir, aku baru saja mencapai penghalang terakhir. Menurut perasaannya sendiri dan mengacu pada bentuk Super Saiyan 2 Mei Ling, Siaya tahu bahwa dia semakin dekat dengan terobosan, dan sekarang, dia hanya kekurangan sedikit peluang. Mungkin dalam 1 atau 10 hari, lapisan terakhir membran akan terbuka, memperlihatkan pemandangan baru di luar jendela. Mei Ling tersenyum, wajah cantiknya mekar seperti bunga saat dia berkata, aku hanya bisa bertarung imbang denganmu setelah berubah menjadi Super Saiyan 2. Jika kamu juga menerobos, aku tidak akan bisa mengalahkanmu lagi.
Mei Ling sepertinya sangat enggan, tapi wajahnya penuh senyuman dari awal sampai akhir. Jika si ayah melakukan terobosan, dia akan tetap sangat senang. Bagaimana seseorang bisa melakukan terobosan hanya dengan mengatakan demikian? Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewati satu langkah itu? Si ayah memutar matanya dan berkata sambil menatap Mei Ling. Peluang, hal ini adalah konsep yang sangat sulit untuk dijelaskan. Terkadang, sebuah kata, tatapan mata, melihat pemandangan, atau bahkan tindakan seperti meminum segelas air dapat menyebabkan terobosan, itu adalah konsep yang sulit dipahami dan sangat sulit untuk dipahami. Tentu saja kasus seperti itu sangat sedikit. Bagi orang saya, peluang terobosan seringkali terkandung dalam pertempuran, dan terobosan di tengah pertempuran adalah yang paling sesuai dengan karakteristik orang saya. Oh, ngomong-ngomong, apakah turnamen seni bela diri planet Hongshan akan diadakan dalam beberapa bulan? Si ayah tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Ayah dan yang lainnya sudah bersiap. Mei Ling menjawab dan kemudian berkata dengan semangat, saya mendengar dari ayah bahwa turnamen seni bela diri ini akan diadakan dengan lebih megah, dan sebagian besar orang Saiyan di planet Hongshan akan berpartisipasi. Turnamen seni bela diri ini diputuskan oleh si ayah 10 tahun lalu. Saat itu, ia baru saja kembali dari Universe 6 dan membawa kembali 28 porsi Fountain of Youth dari Universe 6. Selain Adri dan yang lainnya yang menggunakan 12 porsi, masih tersisa 16 porsi. Saat itu, si ayah memutuskan untuk memberikan 6 porsi kepada 3 pemenang teratas turnamen seni bela diri planet Hongshan yang rencananya akan diadakan 10 hingga 20 tahun kemudian. Tentu saja, persoalan sumber awet muda tidak diumumkan secara terbuka. Namun, si ayah masih meremehkan kehausan orang Saiyan akan reputasi. Bahkan jika tidak ada hadiah, para Saiyan itu mendambakan peringkat turnamen seni bela diri. Hanya dalam beberapa hari, jumlah orang Saiyan yang mendaftar untuk kompetisi telah melampaui 10.000. Hampir semua orang Saiyan dewasa telah mendaftar, yang membuat stafnya sangat sibuk. Sebagai acara langka di planet Hongshan selama beberapa tahun terakhir, turnamen seni bela diri tidak hanya sibuk bagi penyelenggara, bahkan masyarakat Freydaya yang tinggal di planet Meishan pun sangat sibuk karena mereka bertanggung jawab atas pembangunan arena seni bela diri. Saat ini, sebuah arena seni bela diri besar sedang dibangun, dan arena kecil dan besar dijumlahkan menjadi 64. Karena terlalu banyak orang Saiyan yang berkompetisi, jumlah hadiahnya tentu saja tidak hanya terbatas pada 3 teratas. Selama mereka masuk 100 besar, mereka akan memenangkan hadiah besar. Kacang senzu, buah pohon keperkasaan, pesawat luar angkasa semesta, semuanya tersedia dan ditempatkan di platform untuk pemberian hadiah. Untuk turnamen tersebut, Departemen Logistik Planet Hongshan juga membeli dengan sangat gila-gilaan. Hihi, banyak sekali orang yang akan mengikuti kompetisi, jadi kelompok kerja turnamen akan sangat sibuk, kata Mei Ling sambil tersenyum lebar, tawanya yang seperti lonceng perak cocok dengan wajahnya yang menarik, tampak cantik. Ini bisa dimengerti. Lagi pula, ini hanya diadakan sekali dalam 10 tahun, dan jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka harus menunggu 10 tahun lagi untuk turnamen tersebut. Si ayah tertawa, memahami dengan jelas. Dari akarnya, keinginan seorang Saiyan untuk berperang jauh lebih besar daripada keinginan penduduk bumi. Sama seperti turnamen seni bela diri dunia di bumi, turnamen yang diadakan setiap 3 tahun ini tidak lebih dari 1 atau 200 peserta. Meski bertambah, namun tetap tidak melebihi 300 orang. Dibandingkan dengan turnamen seni bela diri planet Hongshan, tampaknya ini tidak signifikan. Istilah dunia juga tidak secara khusus ditambahkan ke turnamen seni bela diri planet Hongshan. Jika dinamai turnamen seni bela diri dunia planet Hongshan, seluruh planet Hongshan akan terbalik. Belum lagi para Saiyan yang belum mendaftar, saya khawatir bahkan para ahli di alam semesta pun akan memperebutkan gelar nomor 1 di dunia, desas si ayah sambil berkata. Dengan pengaruh planet Hongshan saat ini, jika diadakan turnamen bela diri, tentu akan menarik banyak kontestan di alam semesta dan penonton yang menyukai turnamen tersebut. Jika mereka menjalankannya dengan benar, ini juga bisa menjadi cara untuk menjadi kaya. Namun, si ayah juga tahu bahwa para ahli di alam semesta itu seperti awan, dan jika mereka melakukan ini, pasti akan menghasilkan terlalu banyak ketenaran. Pohon yang tinggi menarik angin. Meskipun planet Hongshan yakin akan aspek ini, si ayah juga tahu bahwa semakin besar ketenarannya, maka akan semakin mengkhawatirkan. Jadi, lebih baik menghasilkan banyak uang di balik pintu. Setelah itu, si ayah dan Mei Ling tidak melanjutkan pembicaraan, dan sebaliknya, mereka menerobos kehampaan. Dua sosok buram melintasi langit dan kembali ke rumah mereka. Si ayah, cepat cuci tanganmu dan makanlah. Suara Rebecca datang dari dapur. Karena peluncuran masih di bumi sementara si ayah dan Si Ling sibuk berlatih, beberapa hari terakhir ini mereka makan makanan di rumah Adri. Oke, si ayah sedikit mengangguk, lalu menyalakan keran dan mencuci tangannya. Saat ini, Mei Ling terpecah menjadi Si Ling dan Miers. Kedua wanita itu memasuki dapur sambil menyeringai dan membantu Rebecca membawakan makanan. Di ruang makan, seorang remaja berambut pendek sudah duduk di meja makan. Dia adalah adik laki-laki Si Ling, Laret. Dia sudah berusia 11 tahun. Dia baru saja menjalankan misi bersama beberapa temannya, jadi dia sudah lama tidak pulang ke rumah sampai sekarang. Si ayah juga sudah lama tidak bertemu Laret. Sebagai saudara iparnya, dia melangkah maju, menyapanya dan bertanya dengan prihatin, bagaimana pelatihanmu?
Laret menyeringai, menepuk dadanya dan dengan percaya diri berkata, tidak ada masalah. Saya bisa merasakan bahwa saya menjadi lebih kuat setiap hari. Siaya mengangguk. Bakat terpendam Laret sangat tinggi. Ditambah lagi, tubuhnya saat ini sedang dalam tahap pertumbuhan, dan sel-sel di tubuhnya paling aktif. Itu adalah saat yang tepat ketika kekuatannya bisa menembus, jadi Siaya tidak berpikir bahwa apa yang disebut Laret sebagai menjadi kuat setiap hari adalah bualannya. Merasakan aura Laret, Siaya semakin menegaskan hal ini. Kekuatan pertempuran adik laki-laki Siling telah mencapai tahun 2100. Tampaknya Laret memperlakukan pelatihan dengan sangat serius. Lagi pula, bagi orang saya, kekuatan mewakili segalanya, dan tidak ada orang saya yang ceroboh dalam meningkatkan kekuatan mereka. Bakat seperti Laret yang bisa mencapai 2100 battle power pada usia 11 tahun, meski tidak banyak di planet Hongshan, namun jumlahnya juga tidak sedikit. Kekuatan mereka akan cepat berlipat ganda setelah memasuki masa remaja. Mencapai 5 atau 6 ribu kekuatan pertempuran adalah hal yang biasa dalam beberapa tahun ini. Ini jauh lebih cepat daripada zaman planet Vegeta. Segera makanan panas disajikan. Melihat masakannya yang enak dan harum, Siaya merasakan perutnya keroncongan karena lapar. Dia mengambil piring kecil dan mulai meneguk makanan. Masakan planet Hongshan telah menyerap esensi makanan bumi, dan seni kulinernya telah meningkat pesat. Suara gemerincing mangkuk dan sumpit segera berhenti, dan Siaya dengan santai berbaring di sofa setelah makan untuk tidur siang. Saat ini, pintu terbuka, dan seorang gadis berambut hitam masuk. Setelah melihat Siaya, matanya berbinar saat dia bertanya, "Saudara Siaya, di mana Laret?" "Oh, itu kamu, Elise. Anda mencari Laret. Dia sedang berlatih di ruang pelatihan." Siaya melirik gadis di depannya. Dia memiliki rambut panjang yang tergerai sampai ke pinggangnya dan memiliki fitur yang dipahat dengan halus. Gadis ini adalah putri bungsu Bardock dan Gin, dia 2 tahun lebih muda dari Goku. Elise mengangguk ke arah Siaya dengan mata besarnya yang bersinar lalu berjalan langsung ke ruang pelatihan di rumah Adri. Siaya menatapnya dalam-dalam dan kemudian pergi tidur. Elise telah membentuk regu dengan Laret untuk menjalankan misi, dan juga, dia adalah Kapten Regu. Bab 330, Panggung yang lebih besar. Pada saat yang sama, di sudut hamparan luas langit berbintang, debu bintang yang gelap dan kabur berkumpul rapat, membentuk lingkaran dinding Ki yang tidak bisa ditembus. Di dalam dinding Ki, bintang putih zamrud yang tidak rata bersinar dengan cahaya putih. Diameter bintang putih zamrud ini kurang dari 100 km. Ada saluran berbentuk tabung yang tersebar di permukaan logam yang tidak rata. Bagian-bagian ini terputus, memperlihatkan lubang hitam melingkar. Memasuki lubang, dan di tengahnya, komputer pusat setinggi beberapa kilometer masih beroperasi. Di dalam inkubator hijau, kepala Bojack dibenamkan di dalamnya. Di bawah kepala terdapat saraf berbentuk tabung seperti serabut. Pada saat ini, saraf berbentuk tabung ini seperti ular kecil yang bergerak, terus menggeliat, penuh vitalitas. Setelah itu, mereka terjerat bersama dan perlahan bertambah panjang. Direndam dalam larutan hijau, saraf berbentuk tabung ini memanjang atau melingkar menjadi bola. Segera, otot-otot kebiruan berangsur-angsur terbentuk. Pada posisi jantung, inti hitam mulai mengembang dan berkontraksi, menyerap energi di sekitarnya. Setelah beberapa saat, kulit terbentuk, dan di permukaan kulit, lapisan paduan kokoh berwarna kebiruan menutupinya sedikit demi sedikit. Gulu, gelembung terbentuk di inkubator hijau. Saat Bojack tiba-tiba membuka mata birunya, wajahnya berubah menjadi seringai jahat dan sombong. Kali ini saya sangat beruntung, saya benar-benar menemukan komputer inti Big GT Star. Zat apa yang diintegrasikan ke dalam tubuh saya? Aku merasa tubuhku semakin kuat, hehe, tunggu aku Super Saiyan. Saat aku pulih, itu akan menjadi saat kehancuranmu. Ketika dia memikirkan Super Saiyan, Bojack dengan marah meraung. Inkubator hijau tiba-tiba tampak mendidih ketika gelembung-gelembung besar terus terbentuk. Di sisi lain, Siaya tinggal di planet Hongshan beberapa saat dan kemudian kembali ke bumi. Segera, dia mendapat berita tentang kehancuran tentara pita merah dari Tides. Dia sebelumnya telah mempercayakan Tides dan yang lainnya untuk mengatur orang untuk mengetahui keberadaan Dr. Gero, tetapi dia tidak mendapatkan kabar penting apapun. Entah di sudut mana Dr. Gero bersembunyi. Orang-orang Siaya telah mencari kemana-mana, tetapi mereka tidak menemukan jejaknya. Apakah aku benar-benar harus menunggu hingga alur cerita dimulai agar dia muncul? Siaya berpikir tanpa daya. Pada saat itu, android sudah muncul, dan peran Dr. Gero sudah jauh berkurang. Lupakan, lagi pula, penelitian orang-orang Freydaya tentang metakuler telah mencapai beberapa kemajuan, jadi partisipasi Dr. Gero tidak diperlukan. Siaya berpikir sejenak dan melepaskan gagasan itu. Terus mencari Dr. Gero. Bagaimanapun, dia hanya akan berada di sana untuk melakukan beberapa perbaikan, dan bahkan tanpa Dr. Gero, orang-orang Freydaya tidak akan kalah. Pada saat yang sama, Siaya mendapat kabar malang dari Tides bahwa Dr. Tokunosin Omori, yang tinggal di pulau terpencil, telah meninggal dunia belum lama ini karena usia tuanya. Sekarang ada satu orang jenius yang berkurang di bumi. Siaya menghela nafas dengan emosi. Tapi kemudian dia tersenyum acuh tak acuh dan membuang emosi ini ke belakang kepalanya. Berdasarkan reaksi auranya, Siaya menemukan Tien Xinhan yang sedang berlatih di hutan belantara. Dimanapun Tien Xinhan berada, di situ juga akan ada Chiaotzu, mereka telah berlatih bersama.
Melihat Xiaya muncul, Tian Xinhan buru-buru melangkah maju dan berseru, "Guru." Xiaya tersenyum sambil menatap Tian Xinhan dan mengangguk puas. Setelah tidak bertemu dengannya selama lebih dari setengah tahun, kekuatan Tian Xinhan meningkat pesat. Sekarang, kekuatan pertempurannya telah mencapai 260, dan hanya sedikit orang di bumi yang bisa menandinginya. Tian Xinhan, kekuatanmu saat ini sudah menjadi salah satu yang terbaik di antara penduduk bumi, tapi kehidupan yang mudah dan nyaman hanya akan menghilangkan keinginanmu. Selain itu, Anda tidak akan dapat meningkatkan kekuatan Anda banyak dengan tetap berada di bumi, jadi saya telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk mengatur agar Anda pergi ke planet lain untuk berlatih. Xiaya langsung mengutarakan pikirannya. Tentu saja, ada juga pengawasan di bumi yang dapat meningkatkan kekuatan Tian Xinhan, namun pengetahuan seni bela diri Xiaya jauh lebih kaya daripada kami, lebih jauh lagi, dia telah mengajari Tian Xinhan apa yang kami akan ajarkan padanya. Selanjutnya, Tian Xinhan perlu menguasainya secara menyeluruh dan menggunakannya untuk dirinya sendiri, yang memerlukan faktor lingkungan tertentu. Mengapa kekuatan Goku dan Piccolo tidak meningkat banyak dalam 5 tahun sebelum invasi Saiyan, tetapi kemudian meningkat secara gila-gilaan di tahap selanjutnya, membentuk kontras yang tajam dalam kekuatan mereka sebelum dan sesudahnya. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena latar belakang penulis karya asli, tetapi selain faktor-faktor ini, hanya dari sudut pandang seni bela diri, Xiaya percaya bahwa suasana bumi yang terlalu mudah dan nyaman juga merupakan alasan yang sangat penting bagi mereka, kurangnya kemajuan. Lagi pula, sebelum bangsa Saiyan menyerbu, Goku dan Piccolo sudah menjadi salah satu ahli terkuat di bumi. Tanpa ancaman musuh asing, potensi mereka tidak akan berkembang. Setelah saga Saiyan dan planet Namek, kekuatan pertempuran Goku dan Piccolo mulai meningkat perlahan, dan bahkan meningkat hingga membuat orang merasa sedikit berkonflik. Sekarang Tian Xinhan adalah muridnya, bagaimana dia membiarkan Tian Xinhan terus tinggal di bumi? Mungkinkah dia akan membiarkan Tian Xinhan mengikuti jalan lamanya dalam karya aslinya dan secara bertahap menghilang dalam arus waktu? Xiaya tidak akan mengizinkan ini. Meskipun murid ini tidak akan sebaik Super Saiyan di masa depan, Tian Xinhan tidak boleh terlalu tertinggal. Meskipun garis keturunan penduduk bumi pada dasarnya jauh lebih lemah daripada orang Saya, bukan berarti tidak ada cara untuk menjadi lebih kuat. Sementara di samping, setelah mendengarkan pengaturan gurunya untuknya, Tian Xinhan merasa terkejut di dalam hati. Dari perkataan gurunya, dia memahami banyak hal. Mungkinkah guru itu benar-benar ingin membawaku keluar dari bumi dan pergi ke tempat lain untuk berlatih? Apakah ada juga peradaban lain di alam semesta? Tian Xinhan tercengang. Pada akhirnya, dia tetaplah penduduk bumi yang naif. Xiaya melihat penampilan Tian Xinhan yang linglung dan terkekeh, lalu dia melemparkan detektor energi tipe kacamata. "Guru, apa ini?" Tian Xinhan mengambil detektor energi yang dilemparkan Xiaya dan melihatnya dengan hati-hati saat dia bertanya. Dia sepertinya tidak memahami kegunaan kacamata. Ini adalah pendeteksi energi yang biasa digunakan di alam semesta. Sangat sedikit orang di antara peradaban alam semesta yang dapat merasakan keberadaan Qi. Detektor ini digunakan untuk menentukan kekuatan pertempuran seseorang. Xiaya memandang Tian Xinhan dan menjelaskan. "Kamu bisa menggunakannya untuk mendeteksi level kekuatan pertempuran seseorang." Lalu Xinhan bertanya, tercengang. "Ya," jawab Xiaya. Untuk pertama kalinya, Tian Xinhan mendengar bahwa ada peralatan yang dapat mendeteksi kekuatan pertempuran seseorang. Segera, dia merasakan hal baru. Dia mengambil detektor energi dan memainkannya. Dia menekan sebuah tombol, dan serangkaian angka yang berfluktuasi segera muncul di kacamata. Akhirnya, nilainya ditetapkan pada 261. 261. Tian Xinhan bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia tidak tahu apakah nilainya tinggi atau rendah di alam semesta. Angka ini mewakili kekuatan pertempuranmu. Kekuatan pertempuran rata-rata penduduk bumi dewasa adalah antara 2 dan 3 poin, dan sangat sedikit yang melebihi 5, kata Xiaya sambil tersenyum. Selain itu, kekuatan pertempuran Blonde Lawn saat ini adalah 510, jauh lebih kuat dari milikmu. Tian Xinhan mendengarkan dengan cermat dan merasa sedikit heran. Saya tidak menyangka penduduk bumi dewasa biasa hanya memiliki 2 atau 3 kekuatan pertempuran, yang mana itu sangat lemah. Sebaliknya, kekuatan pertempuran 261 miliknya cukup luar biasa, yang membuatnya sedikit senang. Tetapi ketika dia mendengar bahwa kekuatan pertempuran peluncuran pirang sebenarnya telah mencapai 510, dia merasa bahwa dia sebenarnya tidak dianggap kuat. Kata-kata Xiaya telah memperluas wawasannya. Dia mengutak-atik detektor energi sambil merenung, molen kaca berlensa menunjukkan 510 sumber energi di 2100 km tenggara, ini seharusnya peluncuran pirang, dan ada juga sumber energi 240 di 10.440 km selatan dari sini, seharusnya itu Goku. Tian Xinhan secara kasar memahami kekuatan yang diwakili oleh nilai numerik pada detektor, dan kemudian, dia menunggu Xiaya berbicara dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa gurunya tidak akan memberitahunya tentang hal ini tanpa alasan. Benar saja, Xiaya melanjutkan, di alam semesta, penduduk bumi hanyalah ras yang sangat lemah. Ada banyak ahli hebat di alam semesta. Juga sangat umum untuk memiliki makhluk hidup dengan 2000 kekuatan pertempuran, dan bahkan kekuatan pertempuran beberapa makhluk hidup yang kuat dapat melebihi 10.000. Setelah mendengarkan Xiaya dengan serius, ekspresi Tian Xinhan tidak bisa menahan keterkejutannya. Hatinya bergetar dan di saat yang sama, dia juga merasa bersemangat. Saat ini,
Ia benar-benar menyadari misteri dan luasnya alam semesta. Jadi, alam semesta sebenarnya adalah panggung yang sangat besar. Dibandingkan dengan itu, bumi sungguh terlalu kecil. Tinju Tian Xinhan sedikit bergetar, saat semangat juang yang kuat bersinar di ketiga matanya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.